Tepat di tengah acara tahlilan untuk mendoakan arwahnya sendiri, Kirana Anjani masuk, berjalan tertatih dengan tongkat. Persis saat mantan suaminya hendak menyematkan cincin di jari wanita lain. Aula itu hening seketika. Bagaimana bisa wanita yang dikabarkan hanyut terseret arus sungai itu masih hidup? Siapa yang memalsukan tanda tangannya, melonggarkan baut pagar pengaman, dan ingin merampas rumah serta perusahaan miliknya? Hari ini, siniar kisah rumah tangga akan membawakan sebuah cerita tentang seorang istri yang dikhianati, namun tak sudi membiarkan kebenaran ikut tenggelam bersamanya. Cincin itu baru saja menyentuh jari Rania Lestari ketika pintu restoran terapung itu tiba-tiba terbuka. Brahma Prakoso menoleh, cincin itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai keramik dengan bunyi yang kering. Wanita yang fotonya dipajang di meja doa kini berdiri di ambang pintu. Kirana Anjani, bertumpu pada tongkat kayu, melangkah perlahan namun dengan punggung tegak. Bekas luka di pelipisnya masih tampak baru. Di belakangnya, berjalan seorang kapten polisi perairan, seorang pengacara wanita, dan dua petugas yang membawa map berisi berkas yang disegel. Kirana menatap foto dirinya, lalu beralih ke perut Rania, yang membuncit di balik gaun lebarnya, namun belum berkata apa-apa. Kirana meletakkan tangannya di atas map berkas itu. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang kalian rampas menggunakan kematian saya. 49 hari yang lalu, ia masih mengantarkan makan siang untuk suaminya seperti biasa. Siang itu di dermaga Cipta Jaya terasa gerah, suara mesin kapal tongkang menggema hingga ke dalam kantor PT Bahari Perkasa. Kirana menaiki tangga, tangannya memeluk rantang aluminium yang dibungkus serbet lusuh. Pagi itu, Pak De Slamet, mandor kapal, menelepon, mengatakan Brahma sudah tidak makan 2 hari. Kirana mampir ke pasar membeli ikan patin, memasak sendiri pindang patin dengan nanas, belimbing wuluh, dan sedikit kemangi. Makanan kesukaan Brahma sejak mereka masih tidur di atas tongkang pertama mereka. Belum sempat ia mengetuk, Kirana tertegun. Kunci pintu digital di depan ruang direktur utama telah diganti. Kartu aksesnya ia gesekkan 2 kali. Mesin hanya berbunyi singkat lalu menampilkan lampu merah. Dari balik kaca, Kirana melihat Rania duduk di belakang meja kerja Brahma. Di hadapannya ada sekotak susu untuk ibu hamil. Di gantungan jas, masih tergantung syal sutra yang pernah Kirana belikan untuk suaminya. Rania melihatnya tapi tidak beranjak. Ia hanya menarik sedikit ujung blusnya untuk menutupi perut, lalu menoleh dan mengatakan sesuatu pada Hardi Santoso. Beberapa menit kemudian, Brahma keluar. Ia tidak melihat rantang di tangan istrinya. Ia meletakkan sebuah amplop cokelat berlogo pengadilan di hadapan Kirana. Surat putusan cerai sudah keluar. Kamu lihat saja. Kirana tidak langsung membukanya. 3 minggu lalu, Brahma meletakkan setumpuk berkas kerugian dana bahan bakar sebesar 2,8 miliar rupiah di hadapannya. Brahma berkata, jika Kirana tidak menandatangani surat cerai, tidak mengonfirmasi bahwa harta Gonogini diselesaikan secara pribadi, perusahaan akan menyerahkan seluruh bukti ke pihak kepolisian. Saat itu, Kirana hanya bertanya, Mas benar-benar percaya aku mengambil uang itu? Brahma tidak menjawab, hari ini pun sama. Kirana membuka amplop itu. Kalimat mengesahkan perceraian atas kesepakatan bersama tercetak rapi di tengah kertas, bersih hingga terasa dingin. 7 tahun pernikahan akhirnya terbungkus dalam beberapa lembar kertas tipis. Hardi Santoso melangkah maju, meletakkan satu dokumen lagi di atas meja. Mulai hari ini, Bu Kirana dinonaktifkan sementara dari jabatan kepala akuntan untuk kepentingan audit. Ini keputusan Dewan Direksi. Kirana mendongak. Saya pemilik 51% saham. Rapat mana yang menonaktifkan saya tanpa saya ketahui? Hardi mendorong kacamatanya. Ibu sudah memberikan kuasa kepada Pak Brahma untuk mewakili suara ibu dalam RUPS. Lampiran perpanjangan kuasanya masih berlaku. Ia membuka map, mengeluarkan selembar kertas tapi hanya memegangnya. Kirana melihat tanda tangan di bagian bawah. Goresan awal pada huruf K ditarik terbalik, lengkungan akhir pada namanya terlalu bulat. Ia tidak mungkin salah mengenali tanda tangannya sendiri. Ini bukan tanda tangan saya. Hardi segera melipat kertas itu kembali. Soal itu biar tim forensik yang menyimpulkan. Ibu sedang dalam proses pemeriksaan, jangan membuat penilaian sendiri. Brahma berdiri di sampingnya, kedua tangannya mengepal lalu mengendur. Kirana menatap lurus ke arahnya. Mas juga percaya tanda tangan itu milikku? Brahma memalingkan wajah ke arah jendela. Semua angka melewati bagian akuntansi. Tanda tanganmu ada di setiap faktur. Aku tidak bisa mengabaikan ini hanya karena hubungan pribadi. Pintu ruang direktur terbuka. Rania melangkah keluar, tangannya dengan lembut diletakkan di perut. Mbak Kirana, jangan persulit Mas Brahma lagi. Dia juga harus memikirkan anak kami. Beberapa karyawan di dekat situ segera menunduk, pura-pura memeriksa dokumen. Kirana menatap Brahma. Ia tidak menyangkal bahwa bayi itu adalah anaknya. Seorang staf muda baru saja hendak memanggil Bu Kirana, tapi ia bertemu pandang dengan Hardi. Gadis itu buru-buru menunduk, memeluk setumpuk berkas, dan berjalan lurus. Saat itulah Kirana sadar, mereka tidak hanya ingin mendorongnya keluar dari pernikahan.
Mereka sedang bersiap menjadikannya kambing hitam penggelapan dana, lalu menghapus namanya dari perusahaan. Ia meletakkan rantang di kursi tunggu. Tongkang pertama kita beli pakai uang siapa? Mas masih ingat? Wajah Brahma mengeras. Sudah, jangan mengungkit jasa. Perusahaan bisa seperti sekarang ini karena aku yang banting tulang di depan. Kirana mengangguk, tidak membantah. Ketika ia hampir sampai di ujung tangga, seorang petugas kebersihan berlari menyusul sambil memeluk rantang. Bu Kirana, rantangnya masih utuh. Ibu bawa pulang saja, nanti sore basi. Kirana menatap serbet lusuh itu, lalu menggeleng pelan. Kalau satpam belum makan, berikan saja padanya. Pindang dihangatkan lagi masih enak, sayang kalau dibuang. Ia terus berjalan. Di belakangnya, terdengar samar suara sendok beradu dengan dinding rantang. Makanan yang ia masak untuk suaminya, akhirnya sampai ke tangan orang asing yang lebih menghargai sebuah makan siang daripada Brahma. Malam itu, saat Kirana duduk sendirian di kamar kos yang belum sempat ia rapikan, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, tapi sudut meja dan tas kulit dalam foto itu membuatnya sadar, foto itu diambil di ruangan Hardy. Disertakan pula foto sudut berita acara rapat pemegang saham. Mau tahu siapa yang memakai namamu dalam kerugian 2,8 miliar dan mendapatkan kembali berita acara aslinya? Besok malam datang ke Dermaga 7. Sendirian. Kirana memperbesar foto itu. Tepat di bawah tanda tangan palsunya, ada sebuah sidik jari yang terkena noda tinta biru. Pagi tadi, saat Brahma menyerahkan surat cerai, di ujung ibu jarinya juga ada noda tinta dengan warna yang sama persis. Sebelum menerima pesan janji temu di Dermaga 7 keesokan malamnya, Kirana kembali ke rumah mereka untuk terakhir kali. Saat ia masuk, semur ayam di dapur baru saja mendidih, aroma rempah dan kecap manis menguar sampai ke teras. Aroma yang Ibu Surtini, mertuanya, hanya gunakan saat ada yang sedang hamil di rumah. Di meja makan, sepotong paha ayam disisihkan di mangkuk kecil. Rania duduk persis di kursi yang biasa. Kirana duduki selama 7 tahun. Ia mengenakan daster longgar, kedua tangannya memeluk segelas susu hangat, tampak penurut seolah-olah dialah menantu di rumah itu. Di lorong, pakaian Kirana dimasukkan ke dalam 2 karung goni bekas. Sehelai blus batik menyembul keluar. Kirana bertanya, "Ibu sudah membereskan barang-barangku?" Ibu Surtini tidak menoleh, ia sibuk menyendoki minyak dari permukaan semur. "Kamu dan Brahma sudah selesai. Barang masing-masing ya diurus sendiri, disimpan lama-lama nanti jadi omongan orang." Kirana melangkahi 2 karung itu, berjalan lurus ke kamar lama mereka. Lemari pakaian sudah berisi baju-baju Rania. Sebuah gaun hamil berwarna krem tergantung tepat di sebelah kemeja Brahma. Bingkai foto pernikahan mereka ditelungkupkan di dalam laci, di atasnya ada sekantong kaos kaki bayi yang belum dibuka. Kirana hanya mengambil kotak jahit peninggalan ibunya, 3 setel pakaian, beberapa buku catatan, dan sebuah panci aluminium tua. Panci itu penyok di satu sisi karena dulu Brahma menjatuhkannya saat sedang demam. Rania berdiri di ambang pintu, suaranya lembut. "Mbak ambil saja apa yang Mbak mau, tapi sisakan tempat tinggal untuk anakku." Kirana memasukkan panci itu ke dalam tas, lalu menatap Rania. "Aku tidak pernah merebut tempatmu. Kamu yang duduk di tempat orang lain, lalu menyebutnya milikmu." Rania menggigit bibir, tangannya yang berada di perut menegang. Kirana membawa barang-barangnya ke ruang tamu, lalu bertanya pada Ibu Surtini, "Bu, tolong kembalikan kunci brankas berisi surat-surat rumah di Palembang dan sertifikat rumah ini." "Sertifikat rumah ini masih di bank. Dulu kan diagunkan untuk modal, kamu lupa? Pinjaman itu sudah lunas 2 tahun lalu. Seharusnya bank sudah mengembalikan sertifikatnya sejak lama." Ibu Surtini mengalihkan pandangan, meraih tutup panci. "Urusan surat-surat begitu, Brahma yang urus. Ibu tidak tahu." Jawaban itu lebih terdengar seperti penghindaran daripada ketidaktahuan. Tepat saat itu, suara mobil Brahma berhenti di depan gerbang. Ia masuk dan mengerutkan kening melihat 2 karung pakaian. "Kenapa kamu belum pergi?" Kirana tidak menatapnya. "Sertifikat rumah peninggalan ayah dan ibu mana?" Brahma terdiam sejenak, lalu menjawab, "Rumah itu sudah dimasukkan dalam rencana restrukturisasi aset perusahaan. Perusahaan sedang butuh arus kas." Kirana berbalik, "Itu harta pribadiku. Surat kuasa pengelolaan perusahaan tidak memberimu hak untuk mengagunkan rumah itu." Brahma menarik kursi dan duduk, suaranya tidak sabar. "Kamu sudah keluar dari rumah ini, jangan pakai urusan surat-surat untuk memperpanjang masalah. Aku bertanya tentang aset orang tuaku, bukan masalah pernikahan kita. Perusahaan bisa bertahan, baru semua orang bisa hidup. Jangan selalu hanya memikirkan bagianmu sendiri." Kirana tertawa, "Tapi sangat singkat. 7 tahun ini, kamu pakai bagianku untuk kepentingan semua orang. Saat aku menanyakannya kembali, kamu bilang aku egois." Brahma beralih pada Rania, bertanya apakah ia sudah minum vitamin, seolah Kirana tidak lagi berdiri di sana. Ibu Surtini menyajikan semangkuk semur ayam di hadapan Rania.
paha ayam yang empuk tergeletak di tengah mangkuk. Di sebelahnya, Ibu Surtini meletakkan kunci rumah yang dulu milik Kirana. Dua benda itu berdampingan, satu untuk orang yang akan masuk, satu lagi milik orang yang baru saja diusir. Kirana masih menyimpan kunci rumah orang tuanya di saku. Saat ia menyeret dua karung itu sampai ke ujung gang, Bude Yati dari rumah seberang berlari menghampiri. Ia melihat dua karung kotor itu, lalu langsung merebut salah satunya. Ya ampun, Nduk. Baju dipakai bertahun-tahun kok dimasukkan karung begini. Sini, Bude carikan tas yang lebih pantas. Bude Yati mengeluarkan koper tua peninggalan anaknya. Satu rodanya sudah miring, ditarik beberapa langkah langsung oleng. Mereka berdua duduk di tepi jalan, mengikat roda itu dengan kawat. Koper kok jalannya lebih susah dari orang, gerutu Bude Yati sambil mengikat. Kirana menunduk menahan roda itu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Itulah pertama kalinya ia merasa sedikit lega hari itu. Bude Yati tidak bertanya kenapa ia bercerai, ia hanya membersihkan debu dari setiap helai pakaian lalu melipatnya dengan rapi. Sebelum Kirana pergi, Ibu Surtini keluar, diam-diam menyelipkan sebuah amplop ke saku Kirana. Ia berbisik pelan, Ibu cuma punya ini. Sisanya, kamu tanyakan pada Brahma. Keesokan paginya, Kirana bertemu pengacaranya, Meilani, SH, di sebuah kedai kopi dekat terminal. Meilani dulu yang mengurus akta pendirian PT Bahari Perkasa, jadi ia paham betul struktur kepemilikan saham. Kirana menandatangani surat pencabutan seluruh kuasa Rupes yang pernah ia berikan pada Brahma. Dokumen itu langsung dikirimkan ke Dewan Direksi, Bank, dan Biro Administrasi Efek. Setelah itu, ia menunjukkan pesan janji temu di Dermaga 7 pada Meilani. Meilani mengerutkan kening. Mbak jangan pergi sendirian. Kalau Hardi melihat ada yang mengikuti, dia bisa membakar berita acara aslinya. Saat itu, seluruh kerugian 2,8 miliar akan jadi tanggung jawabku. Mereka sepakat, jika setelah 1 jam Kirana tidak mengirim pesan konfirmasi, ponselnya akan secara otomatis mengirimkan lokasi dan rekaman suara ke Meilani. Kembali ke kamar kosnya, Kirana baru membuka amplop dari Ibu Surtini. Di dalamnya, ada surat dari bank, dikirim 6 bulan lalu, yang mengonfirmasi bahwa pinjaman lama telah lunas dan sertifikat rumah telah dikembalikan kepada pihak pengagun. Di bagian bawah, ada tanda tangan Brahma sebagai penerima. Dulu, saat mengajukan pinjaman, Kirana pernah menandatangani surat kuasa bagi Brahma untuk mengambil kembali sertifikat setelah pelunasan. Kuasa itu hanya berlaku untuk mengambil sertifikat dari bank, sama sekali tidak memberinya hak untuk mengagunkan rumah itu lagi. Kirana meletakkan surat itu di samping ponselnya. Di layar, waktu janji temu di Dermaga 7 tinggal beberapa jam lagi. Saat itulah ia sadar, pertemuan malam ini bukan lagi hanya untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan penggelapan. Seseorang ingin menjual rumah peninggalan orang tuanya, sebelum ia sempat membuka mulut. Hujan mulai turun deras saat Kirana melihat papan nama Dermaga 7 yang bergoyang-goyang di bawah lampu kuning. Ia datang 10 menit lebih awal. Dermaga itu terletak di ujung area bongkar muat yang sudah tua. Air sungai pasang hingga menyentuh tepi dermaga, papan kayu di bawah kakinya bergetar pelan mengikuti ombak. Kirana berdiri di bawah atap peneduh, mengirim pesan pada Meilani. Sudah sampai. 1 jam lagi tidak ada kabar, lakukan sesuai rencana. Ia menyalakan perekam suara, memasukkan ponsel ke saku dalam jaketnya, baru kemudian berjalan lebih jauh. Lampu koridor dermaga berkedip-kedip. Di dekat pagar pengaman di ujung dermaga, ada bekas tumpahan oli yang masih baru. 2 baut di tiang penyangga tampak lebih mengkilap dari yang lain, seolah baru saja dilepas lalu dipasang kembali seadanya. Kirana langsung mundur selangkah. Tidak ada bayangan Hardi. Ia berbalik hendak pergi, tapi suara langkah sepatu terdengar di belakangnya. Rania berdiri di bawah payung hitam, tangannya memegang sebuah amplop coklat. Mbak Kirana sudah datang. Di mana Hardi? Mas Hardi tidak bisa datang. Saya yang bawa suratnya, sama saja. Di dalam amplop itu ada salinan lampiran perpanjangan kuasa dan akta jual beli saham dengan tanda tangan Kirana. Kamu mau aku melakukan apa? Tanda tangani surat pernyataan ini. Perusahaan akan menarik laporan kerugian 2 miliar, Mbak tidak akan dipanggil polisi, rumah itu juga tidak akan disita. Kirana mendongak. Kamu mau status, atau mau seluruh perusahaan? Bibir Rania sedikit bergetar. Aku hanya ingin anakku lahir dan tidak harus hidup di kamar kos seperti aku dulu. Hujan deras, air menetes ke kasur. Ibuku telat bayar sewa, pemilik kos mengunci pintu. Aku tidak mau anakku besar sambil melihat orang lain makan dan harus pura-pura bilang tidak lapar. Kirana menatapnya tajam. Anak itu tidak bersalah. Tapi kamu tidak bisa menjadikannya alasan untuk merampas rumah, merampas modal, lalu melimpahkan kesalahan pada orang lain. Mbak punya rumah, punya saham, punya 7 tahun di sisi Mas Brahma. Apalagi yang kurang? Kurang seorang suami yang tahu mana yang tidak boleh ia ambil dari istrinya. Rania terdiam. Petir menyambar permukaan sungai, bersamaan dengan itu seluruh lampu di area dermaga padam.
Di dalam gardu listrik di belakang gudang tua, sebuah tangan menggesekkan kartu akses atas nama Brahma Prakoso. Saklar utama untuk kamera pengawas diturunkan. Orang itu pergi, tapi kartu akses itu tidak kembali ke tangan pemiliknya. 11 menit pemadaman listrik, cukup bagi seseorang untuk menghilang tanpa terlihat. Di dermaga, Kirana mengeluarkan ponsel, hendak menelepon Meilani. Lampu indikator perekam berkedip di balik jaketnya. Rania melihatnya. Mbak merekam? Ia menerjang, mencoba merebut ponsel itu. Kirana menahan pergelangan tangan Rania. Hati-hati, kamu sedang hamil. Rania menarik lebih kuat. Suaranya kehilangan nada lembutnya. Kalau Mbak lenyap, barulah urusan surat-surat ini bisa dilanjutkan. Seluruh perusahaan tidak perlu menunggu orang yang terus berpegang pada masa lalu. Kirana sadar, janji temu ini tidak pernah bertujuan untuk menukar dokumen. Ia menarik tangannya, melangkah ke samping untuk menghindari tumpahan oli. Tumitnya baru saja menyentuh tepi dermaga saat pagar pengaman di belakangnya terlepas dari dudukannya. Suara logam patah terdengar sangat singkat. Seluruh tubuhnya jatuh ke dalam arus sungai yang keruh dan deras. Air dingin membekapnya, jaketnya terasa semakin berat, menariknya ke bawah. Kirana meronta, mencari permukaan air, tapi arus kuat membenturkan tubuhnya ke dinding dermaga, lalu menyeretnya pergi. Di atas dermaga, Rania terpaku selama beberapa detik. Tapi bukannya berteriak minta tolong. Ia berlutut mencari ponsel Kirana. Ponsel itu tersangkut di celah papan, layarnya masih menyala. Saat Rania mengulurkan tangan, ia tergelincir di atas tumpahan oli. Perutnya membentur tiang tambat dengan keras. Rasa sakit yang hebat melilit, ia memegangi perutnya dan menjerit. Di kapal tunda terdekat, Pak Deslamet sedang tertidur di samping kotak peralatannya. Mendengar suara logam patah dan jeritan, ia langsung terbangun. Listrik dermaga padam, tapi kamera dashboard di kapalnya masih menyala menggunakan aki terpisah. Hujan deras membuat gambar di lensa kabur, hanya menyisakan siluet dan suara yang terputus-putus. Pak Deslamet menyalakan lampu sorot. Cahayanya menyapu pagar yang roboh dan Rania yang terbaring meringkuk. Mbak Rania, ada apa? Hardi berlari keluar dari arah gardu listrik. Pak De, panggil ambulans, cepat. Saat Pak Deslamet berbalik untuk mengambil ponsel, Hardi mencabut ponsel Kirana dari celah papan, mematikannya, lalu mengeluarkan kartu SIM. Koneksi terputus sebelum batas waktu 1 jam, jadi rekaman suara itu tidak sempat terkirim. Ia menatap permukaan sungai, tidak ada siapa-siapa lagi. Hampir 2 kilometer ke arah hilir, kapal patroli yang dikemudikan Kapten Dito melaju pelan melewati gugusan eceng gondok. Lampu sorot kapal mengenai sebuah tangan yang tersangkut di antara akar-akar tanaman. Matikan mesin. Dito dan rekannya menarik wanita itu ke atas geladak. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Napasnya nyaris berhenti. Dito berlutut, melakukan resusitasi jantung paru. Bu, dengar saya, coba bernapas. Setelah beberapa siklus kompresi dan napas buatan, Kirana terbatuk lemah. Nadinya kembali, tapi ia masih tidak sadarkan diri. Di sakunya hanya ada sebuah sapu tangan tua, dengan sulaman nama ibunya, di sudut menggunakan benang perak. Dito menggunakan sapu tangan itu untuk membersihkan lumpur di pelipis Kirana, agar petugas medis bisa melihat lukanya dengan jelas. Di rumah sakit, seorang perawat muda mencuci sapu tangan itu dan menjemurnya di dekat jendela. Secarik kain kecil itu masih membawa aroma kamper dari lemari di sebuah rumah yang telah jauh tertinggal. 4 hari setelah malam nahas itu, Kirana masih terbaring di ruang ICU. Ia dibawa ke rumah sakit di tengah malam hujan, wajahnya bengkak dan tanpa identitas. Laporan orang hilang awalnya hanya berisi informasi umum, belum disertai foto, sehingga sampai hari keempat proses identifikasi belum selesai. Di berkasnya sementara hanya tertulis, wanita, identitas tidak diketahui. Kirana mengalami retak tulang kering kaki kiri, gegar otak ringan, kekurangan oksigen, dan pneumonia aspirasi. Ponsel, tas, dan dompetnya telah lenyap. Satu-satunya yang tersisa adalah sapu tangan tua bersulam nama ibunya, yang kini sudah kering dijemur di dekat jendela. Kapten Dito telah menyerahkan kasus penyelamatan itu, tapi ia belum melepaskan berkasnya. Karena insiden terjadi di wilayah perairan, ia ditugaskan untuk bergabung dengan tim investigasi gabungan. Urusan faktur, saham, dan keuangan ditangani oleh unit reserse ekonomi. Potongan logam yang ditemukan tersangkut di jaket Kirana cocok dengan jenis tiang pagar di dermaga 7. Kamera di dermaga kehilangan sinyal selama tepat 11 menit. Selama rentang waktu itu, sebuah kartu akses level manager digunakan untuk membuka pintu gardu listrik. Siapa pemegang kartu itu, belum ada yang tahu. Pada hari keempat, Kirana membuka mata. Suara pertama yang ia dengar adalah roda troli obat di koridor, lalu rintik hujan di atap, dan aroma bubur dari kamar sebelah. Saat ia mencoba bergerak, rasa sakit di kakinya menjalar hingga ke pinggul.
seorang perawat menahan bahunya. Ibu, tenang, kaki ibu sedang digips. Kirana memandang sekeliling, suaranya serak, ponsel saya mana? Saat dibawa ke sini, tidak ada apa-apa, Bu. Ibu ingat nama ibu? Kirana terdiam sejenak, lalu menjawab, Kirana Anjani. Nama itu membuat perawat tersebut tertegun. Selama 3 hari terakhir, berita di internet dan radio lokal ramai, menyiarkan pencarian seorang wanita yang hilang di dermaga Cipta Jaya. Kapten Dito tiba tak sampai setengah jam kemudian. Ia meletakkan sapu tangan yang sudah kering di meja samping tempat tidur. Kirana mengenali sulaman benang perak ibunya. Tangannya yang mencengkeram spray perlahan mengendur. Anda yang menyelamatkan saya? Tim patroli kami yang menemukan ibu, di dermaga 7. Apa ada orang lain yang ditemukan? Ada seorang wanita hamil yang dilarikan ke rumah sakit. Perusahaan ibu melaporkan bahwa kalian sempat cekcok, lalu ibu terjatuh ke sungai karena panik. Kirana menoleh tajam ke arahnya. Saya tidak sengaja jatuh. Pagar di belakang saya terlepas dari dudukannya. Dito menarik kursi dan membuka map berisi berkas. Menyelamatkan ibu dari sungai adalah tugas saya. Tapi soal tanda tangan ini, saya tetap harus bertanya. Di hadapan Kirana, ada salinan beberapa faktur bahan bakar yang tertera namanya. Kirana memeriksanya satu persatu. Ada yang goresannya benar miliknya, ada juga yang tarikan akhirnya miring, sama seperti di surat kuasa yang diperlihatkan Hardy. Sebagian punya saya, sebagian bukan. Bisakah ibu membuktikannya? Pertemukan saya dengan pengacara Meilani. Dia menyimpan surat pencabutan kuasa dan pesan yang saya kirim sebelum ke dermaga. Dito tidak mengangguk, juga tidak membantah. Sikap tenangnya membuat Kirana sadar, Dito belum memihaknya, tapi setidaknya ia juga belum memihak cerita orang lain. Kirana menceritakan janji temu itu, amplop dari Rania, dan pagar dengan 2 baut yang baru dilepas. Ia juga mengatakan ponselnya sedang merekam saat direbut. Apa ibu melihat Hardy Santoso? Tidak, tapi lampu padam tepat saat Rania mau merebut ponsel saya. Ada orang lain di sana. Dito menutup berkasnya. Kamera mati tepat 11 menit. Lock system hanya menunjukkan satu kartu akses manajer masuk ke gardu listrik, belum teridentifikasi siapa yang memegangnya. Jawaban itu membuat punggung Kirana terasa dingin. Jika kartu itu milik Brahma, sejauh mana keterlibatannya? Sore itu, seorang pria berjas hujan datang ke meja informasi, mengaku sebagai sepupu dari pasien yang ditemukan di sungai. Ia menanyakan nomor kamar, kondisi pasien, dan menyelipkan sebungkus rokok ke tangan satpam. Satpam itu menanyakan tanggal lahir Kirana, pria itu tidak bisa menjawab. Saat Dito meminta petugas memeriksa, pria itu sudah pergi lewat pintu belakang. Kamera CCTV rumah sakit hanya merekam masker dan sebuah tato samar di pergelangan tangannya. Tim investigasi segera memindahkan Kirana ke ruang lain dengan akses terbatas. Ada yang mencari Anda, kata Dito. Jika mereka tahu Anda sadar, sisa bukti di dermaga bisa mereka hilangkan. Kirana menatap kakinya yang digips, lalu ke sapu tangan di dekat jendela. Saya harus diam sampai kapan? Sampai kita tahu siapa yang mematikan kamera, siapa yang memegang ponsel Anda, dan siapa di balik berkas palsu itu. Kirana setuju untuk tidak memberitahu Brahma dan perusahaannya. Meilani dan Budayati dihubungi secara terpisah dan menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan. Menjelang subuh keesokan harinya, Budayati datang ke rumah sakit membawa termos berisi bubur ikan gabus yang masih panas. Ia duduk di tepi ranjang, menyendok bubur, lalu meniupnya. Kirana memalingkan wajah. Tidak selera, Buddha. Kalau tidak selera, ya sudah. Budayati meletakkan sendok, menarik kursi lebih dekat. Buddha duduk di sini. Kalau mau nangis, nangis saja, tidak usah bicara. Bubur itu perlahan mendingin. Budayati tetap duduk, sesekali merapikan selimut agar tidak mengenai gips Kirana. Kirana menatap bayangan wanita tua beruban di dinding rumah sakit. Saat itulah, ia membiarkan air matanya mengalir membasahi bantal. Pada hari ke-7 setelah insiden, radio kecil di ujung koridor menyiarkan pernyataan pers dari PT Bahari Perkasa. Pengumuman itu menyatakan bahwa Kirana Anjani telah menyerang seorang wanita hamil, kemudian jatuh ke sungai dan hilang karena depresi terkait masalah kerugian dana perusahaan. Suara Brahma terdengar setelahnya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menyalahkan almarhumah. Ia tidak menyebut Kirana pencuri, tapi ia juga tidak menyangkal tuduhan apapun. Kirana berbaring diam, matanya menatap sapu tangan yang bergoyang pelan di dekat jendela. Ia berbisik, dia cepat sekali memaafkanku. Karena orang mati tidak bisa menceritakan kesalahan orang yang masih hidup. Selama hari-hari Kirana tak sadarkan diri, Rania siuman di sebuah klinik swasta tanpa papan nama. Di sampingnya ada rekam medis yang hanya bertuliskan inisialnya. Diagnosisnya tertulis jelas. Janin 11 minggu tidak berkembang pasca trauma. Ia menyentuh perutnya, lalu menarik tangannya kembali seolah menyentuh luka yang belum kering. Brahma belum tahu, kata Hardy dari dekat jendela, melipat salinan rekam medis itu ke dalam tasnya. Dia tidak tahu kamu ada di dermaga. Aku harus bilang padanya itu anaknya.
Lalu bagaimana kamu menjelaskan, kenapa tengah malam kamu ada di dermaga 7? Kenapa pagar itu roboh tepat saat Kirana jatuh? Wajah Rania pucat pasi. Hardy meletakkan selembar surat jadwal kontrol dari klinik lain di atas meja, beserta hasil USG milik ibu hamil lain yang usia kehamilannya hampir sama. Bilang saja kandunganmu lemah dan butuh istirahat. Setelah acara pertunangan dan penandatanganan kontrak penjualan hak kelola dermaga selesai, aku yang akan urus sisanya. Ia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya. Soal kejadian di dermaga, katakan saja Kirana menyerangmu sampai kamu jatuh, lalu dia panik dan terjatuh ke sungai. Jangan pernah sebut kamu berada di dekat pagar yang roboh itu. Rania menatapnya, suaranya serak. Kalau aku tidak mau, kamu akan kehilangan status, kehilangan uang, dan Brahma akan tahu kamu ada di sana saat mantan istrinya jatuh. Bayi itu sudah tiada, jangan sampai sisa hidup yang kamu inginkan juga hilang. Malam itu, Rania kembali ke rumah Ibu Surtini. Ia mengenakan baju longgar, berbaring menghadap dinding. Di laci, ada sepasang kaos kaki bayi berwarna kuning yang sudah ia beli. Setiap kali Ibu Surtini bertanya apakah ia masih mual, apakah bayinya baik-baik saja, tangan Rania mencengkeram ujung selimut. Ia bisa saja mengatakan yang sebenarnya. Tapi keesokan paginya, saat Brahma membawakan segelas susu, Rania hanya menarik selimut dan berkata ia lelah. Sejak saat itu, ia bukan lagi hanya korban manipulasi Hardy. Ia telah memilih untuk tetap berada dalam kebohongan. Setelah melewati masa kritis, Kirana dipindahkan ke tempat perawatan rahasia. Dengan pengawasan dokter, kakinya masih harus digips, setiap langkah terasa sakit. Dito membawanya ke rumah kecil milik kakaknya di tepi sungai. Bagian depannya adalah warung nasi sederhana. Di belakangnya ada sebuah kamar yang cukup aman untuk Kirana beristirahat. Kakak Dito, Mbak Laras, meletakkan setumpuk pakaian bersih yang terlipat rapi di atas tempat tidur. Bajuku agak kebesaran, pakai saja sementara. Yang penting masih hidup. Mbak Laras tidak bertanya kenapa mantan suaminya belum datang. Ia hanya menambahkan kursi di samping tempat tidur, meletakkan teko air hangat, dan mengingatkan bahwa kamar mandi licin, jadi kalau mau kemana-mana harus memanggil. Anak perempuan Mbak Laras, Nisa, berdiri di ambang pintu, matanya bulat menatap Kirana. Tante ini yang di sungai, yang ditarik Om Dito, ya? Mbak Laras menegurnya pelan. Nisa, kok ngomongnya begitu? Kirana justru mengangguk. Iya, tante ini yang dari sungai. Malamnya, di depan pintu kamar Kirana muncul 2 butir telur rebus di dalam mangkok enamel yang cuil. Nisa mengintip dari balik pintu dapur, melihat Kirana menoleh, ia langsung lari. Kirana memanggil, terima kasih Nisa. Anak itu tidak menoleh, hanya menjawab keras, kata ibu, orang sakit harus makan biar sehat. Keesokan paginya, Dito datang memeriksa. Baru saja ia masuk ke dapur, terdengar suara gemerincing di sekitar kaki meja. Seekor kucing belang 3 sedang bermain dengan peluit penyelamat milik Dito yang terkalung di lehernya. Dito terdiam, menatap kucing itu, lalu Nisa. Siapa yang ambil peluit Om? Nisa menunjuk lurus ke arah Kirana. Kirana begitu terkejut hingga ia tertawa. Itulah tawa pertamanya sejak malam ia jatuh ke sungai. Dito hanya melepas peluit itu dari leher kucing, membersihkannya, lalu menyimpannya di saku. Siang itu, warung nasi ramai. Seorang supir perahu kehabisan uang, kurang 10.000 rupiah. Ia hendak mengembalikan lauk ikan, tapi Mbak Laras justru menambahkan semangkuk sayur. Makan saja Pak, lain kali mampir, bisa dibayar. Kirana yang duduk di dekat situ bertanya pelan, Mbak jualan untungnya berapa? Kok semua yang kurang boleh ngutang? Mbak Laras tersenyum. Kalau orang lapar, bawa perahu bisa hilang konsentrasi. Kasih semangkuk nasi, kita tidak akan jadi miskin. Kirana menatap semangkuk sayur di hadapan pria asing itu. Di luar sana, orang-orang bisa begitu perhitungan soal tanda tangan, meteran tanah, dan lembar saham. Tapi di dapur kecil ini, masih ada orang yang memberi semangkuk nasi tambahan, hanya karena takut orang lain kelaparan. Sorenya, Meilani datang membawa setumpuk berkas. Ia meletakkan salinan surat permohonan agunan rumah Palembang di hadapan Kirana. Berkas itu diajukan setelah hari Kirana dilaporkan hilang. Kirana membuka halaman terakhir. Tanda tangan atas namanya, tapi tanggal pengesahannya tepat saat ia terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit, jadi mereka tidak menunggu aku benar-benar mati. Meilani mengangguk. Kita punya bukti pemalsuan yang jelas. Tapi untuk mempertahankan rumah ini dan membatalkan transaksi, kita harus menemukan dokumen asli yang membuktikan sumber dana dan kepemilikan pribadi. Kirana teringat pesan ayahnya tentang surat-surat yang tidak boleh disimpan bersama uang. Di suatu tempat di rumah lamanya, masih ada sesuatu yang belum terpikirkan olehnya. Ponsel Meilani berdering. Di internet baru saja muncul sebuah undangan. Di bagian atas tertulis, doa bersama 49, hari wafatnya Kirana Anjani. Di bawahnya, acara pertunangan Brahma Prakoso, Rania Lestari, serta penandatanganan kerjasama pengelolaan dermaga Cipta Jaya.
3 acara digabung dalam satu undangan, seolah kematiannya hanyalah bagian dari agenda. Kirana menatap tanggal itu lama sekali. Orang-orang memilih hari peringatan kematiannya untuk menjual rumahnya, menjual dermaganya, dan menyerahkan tempatnya pada orang lain. Tapi orang yang mati dalam undangan itu masih punya 42 hari untuk menemukan kembali suaranya. Sore itu, Kirana duduk di dekat jendela rumah Mbak Laras. Tangannya membuka kotak jahit peninggalan ibunya. Di dalamnya masih ada beberapa gulungan benang perak, sebatang jarum yang mulai kusam, dan selembar kertas kecil yang terlipat 4. Saat menyentuhnya, ia teringat pesan ayahnya. Surat penting jangan disimpan bareng uang. Uang hilang, orang langsung tahu. Surat hilang, pas tahu, sudah terlambat. Kirana tertegun. Ia menelepon Bude Yati. Mendengar pertanyaannya tentang lemari pajangan foto keluarga yang lama, Bude Yati terdiam sejenak, lalu menjawab, bapakmu dulu membuat laci rahasia di belakangnya. Dulu beliau simpan buku arisan dan surat utang di situ. Bude kira kamu sudah tahu. Malam itu, Dito mengantar Kirana ke rumah peninggalan orang tuanya di Palembang. Meilani dan seorang petugas dari reserse ekonomi ikut serta. Begitu gerbang terbuka, Bude Yati sudah berdiri di tengah halaman dengan sapu lidi. Rumah ini belum dijual. Siapa yang datang jaga rumah, silakan. Yang lain, putar balik. Belum sempat Dito bicara, Kirana memanggil, Bude, ini aku. Melihat keponakannya berjalan dengan tongkat, Bude Yati menurunkan sapunya, tapi tetap menatap Dito. Kamu menyelamatkan dia itu bagus. Tapi mau masuk rumah orang, ya permisi dulu sama yang punya rumah. Dito mengangguk, menyalakan sebatang dupa di altar kecil, baru kemudian melangkah masuk. Rumah itu telah digeledah. Lemari terbuka, laci meja miring, pakaian lama berserakan di lantai. Hanya meja altar keluarga yang masih utuh, mungkin si pencari surat masih segan mengusik tempat ibadah. Kirana bertumpu pada meja, perlahan berjalan ke arah foto orang tuanya. Bude Yati membuka panel kayu di belakangnya, lapisan debu tipis berjatuhan. Di dalam laci rahasia itu ada sebuah kantong kain yang diikat tali merah. Meilani mengenakan sarung tangan, mengeluarkan isinya satu persatu. Pertama, sebuah buku bersampul biru yang mencatat jelas dana sebesar 1,2 miliar rupiah dari hasil mengagunkan rumah pribadi Kirana, yang disetorkan sebagai modal ke PT Bahari Perkasa. Berikutnya, surat lunas dari bank dan salinan daftar pemegang saham. Di situ tertulis, Kirana memegang 51%, Brahma 39%, dan 10% sisanya milik 22 karyawan lama. Petugas ekonomi bertanya, Ibu tahu dokumen ini ada? Kirana menggeleng, ayah yang menyimpankannya. Dulu saya pikir, nama tercantum di akta perusahaan saja sudah cukup. Meilani membuka selembar kertas yang sudah menguning. Itu adalah tulisan tangan Brahma dari tahun pertama perusahaan berdiri. Apapun yang terjadi pada pernikahan kita nanti, modal milik Kirana tetaplah miliknya. Rumah orang tuamu tidak boleh diagunkan lagi. Kirana selesai membaca, tangannya mencengkeram erat ujung kertas itu. Orang yang menulis kalimat itu pernah tahu betul di mana batasnya, hanya saja di kemudian hari ia sendiri yang melanggarnya. Dito tidak berkata apa-apa, ia hanya menarik kursi kayu agar Kirana bisa duduk. Petugas ekonomi membuka catatan dari tahun-tahun awal. Di tepi 2 halaman, ada catatan nomor perjalanan kapal dan tonase muatan yang ditulis dengan pensil. Tapi itu belum cukup untuk membuktikan siapa yang mengubah data. Bagian ini akan kami cocokkan dengan data di server. Kirana menatap 2 angka yang familiar itu, tangannya terdiam di tepi meja. Ia tidak menjelaskan. Ada bagian dari masa lalu yang ia tahu harus ia ungkapkan sendiri. Tapi saat itu, data belum terbuka. Bude Yati pergi ke dapur, tak lama kemudian kembali membawa gelas aluminium tua. Ia menuangkan air dan meletakkannya di hadapan Kirana. Gelas ini sering dipakai bapakmu. Beliau simpan surat-surat itu bukan supaya kamu kaya. Beliau takut. Nanti kamu tidak punya tempat untuk pulang. Kirana memegang gelas itu tapi tak sanggup minum. Tepi gelas yang penyok terasa dingin di bibirnya. Ponsel Meilani berdering, panggilan dari unit forensik. Ia selesai bicara, lalu menoleh. Tanda tangan di lampiran perpanjangan kuasa itu palsu. Surat pencabutan kuasa dari Mbak sudah dikirim sebelum kecelakaan, ada bukti waktu dari bank dan biro administrasi efek. Artinya, semua transaksi yang dilakukan setelah itu berpotensi ilegal. Tapi petugas ekonomi mengingatkan, bukti ini melindungi modal dan rumah Mbak. Ini belum membuktikan siapa yang melonggarkan pagar, mematikan listrik, dan mengambil ponsel Mbak. Rasa lega yang baru muncul kembali tertahan. Saat mereka hendak pergi, Bude Yati teringat sesuatu. Ia membuka lemari kecil di bawah meja altar, mengeluarkan sebuah kunci kuningan yang sudah kusam. Ini dulu Pak Deslamet titip ke bapakmu. Katanya kunci kotak peralatannya yang lama, belum sempat diambil. Kirana menerima kunci itu. Di batangnya terukir 2 kata dengan ujung pisau, goresannya sudah aus, tapi Kirana masih bisa membacanya,
Dermaga 7. Bude Yati teringat, di tahun-tahun awal PT Bahari Perkasa berdiri, Pak Deslamet sering datang ke rumah itu untuk memperbaiki mesin kapal pertama mereka. Setiap kali pekerjaannya lama, ia menitipkan kotak peralatannya di gudang karena tempat itu kering dan dekat dengan dermaga lama. Kunci itu pas dengan gembok di sebuah kotak besi di sudut gudang. Gembok itu berbunyi kering lalu terbuka. Di dalamnya tidak ada uang atau surat berharga. Hanya beberapa kunci pas yang sudah berkarat, gulungan kabel, dan sebuah buku catatan perbaikan bersampul hitam. Kirana membukanya lembar demi lembar. Di bagian catatan sistem kamera, ayahnya pernah menyalin ucapan Pak Deslamet. Kamera kapal tunda pakai aki sendiri, listrik dermaga mati, tetap jalan. Kirana teringat, malam itu, sebelum benar-benar tenggelam, ada seberkas cahaya lampu sorot yang menyapu permukaan sungai. Jika kamera di kapal tunda masih berfungsi, 11 menit yang terhapus di dermaga belum tentu hilang selamanya. Keesokan paginya, Dito dan Meilani mengantar Kirana ke rumah kecil Pak Deslamet di belakang sebuah bengkel mesin. Baru saja melihat mereka, Pak Deslamet langsung menarik pintu besinya. Saya tidak tahu apa-apa. Malam itu saya cuma dengar suara gaduh, lalu panggil ambulans. Kirana tidak masuk, ia berdiri di teras. Kakinya masih sakit jadi ia bersandar pada tongkat. Pak De tahu kameranya masih menyala. Wajah Pak Deslamet berubah, ia melirik ke dapur. Tempat istrinya sedang duduk mengurut lututnya yang bengkak, lalu merendahkan suara. Mbak Kirana, istri saya sakit rematik, cucu saya masih sekolah. Dulu kapal saya juga pernah menarik muatan lebih, kalau mereka tahu, saya bisa kehilangan pekerjaan, bahkan bisa ikut terseret. Dito angkat bicara. Bagian kesalahan Pak D, biar aparat yang memproses. Tapi menyembunyikan barang bukti itu urusan lain. Pak Deslamet terdiam. Kirana menatapnya. Saya tidak meminta Pak D jadi pahlawan. Siapa yang salah? Dia yang tanggung jawab. Tapi kalau Pak D diam, kebenaran di dalam kamera itu juga ikut mati. Dari dapur, istri Pak Deslamet bersuara. "Pa, kasih saja. Berapa malam ini Bapak tidak bisa tidur?" Pak Deslamet menatap keluar gerbang, lalu berbisik. 2 hari lalu, orang dari bagian keuangan datang, tanya apa kamera di kapal masih jalan. Saya bilang rusak, tapi saya lihat mereka terus melirik ke ruang kemudi, jadi saya tahu ada yang tidak beres. Ia menghela napas. Takut mereka kembali mengambil datanya, saya lepas kartu memorinya, saya sembunyikan di tempat yang orang tidak mau sentuh. Pak Deslamet masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ia keluar membawa toples ikan asin yang tergantung di dinding. Meilani memandang toples itu, Dito mengerutkan kening. Pak Deslamet membuka tutupnya, dari bawah lapisan koran, ia mengeluarkan sebuah kartu memori yang terbungkus plastik. Berangkas saja bisa dibobol orang. Toples ikan asin istri saya sendiri mau buka saja malas. Aroma ikan asin yang menyengat membuat Dito harus memalingkan wajah. Kirana tersenyum tipis, tapi senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Di kantor polisi, teknisi forensik membuat berita acara serah terima, menyalin data, baru kemudian memulai proses pemulihan. Gambar selama pemadaman listrik hanya gelap, sesekali ada kilatan cahaya saat hujan menerpa lensa. Kamera itu terhubung dengan mikrofon eksternal di dekat haluan kapal, jenis yang biasa Pak Deslamet gunakan untuk mendengar aba-aba saat merapat. Jadi, meskipun gambarnya gelap, potongan suara dari dermaga masih terekam. Pertama, suara Kirana. Saya tidak akan tanda tangan. Lalu suara seorang wanita yang terpotong oleh angin Anda. Pagar pengaman. Suara seorang pria dari kejauhan. Cepat. Kemudian, suara logam terlepas, disusul suara deburan air yang keras. Lalu hening. Kirana mencengkeram sandaran kursi. Potongan terakhir terdengar, suara Rania menangis panik, tapi cukup jelas. Anakku, tolong anakku. Ruangan itu senyap. Suara pria terlalu jauh, dan gambar tertutup hujan, jadi rekaman itu belum cukup untuk membuktikan siapa dalang di balik pelonggaran pagar. Namun, rekaman itu membuktikan Rania berada di lokasi saat Kirana jatuh, bertentangan dengan kesaksian yang sengaja ia sembunyikan. Dito membuka semua jendela agar bau ikan asin hilang. Pak Deslamet menatapnya, berkata santai, barang buktinya agak bau sedikit, yang penting masih utuh. Kirana tersenyum, lalu langsung memalingkan wajah saat teknisi memutar ulang suara tubuhnya jatuh ke air. Itulah pertama kalinya ia mendengar suara dari momen saat ia nyaris mati. Malamnya, 2 orang pria mencongkel pintu belakang rumah Pak Deslamet. Mereka menggeledah lemari, membobol kotak peralatan, dan mengambil kartu memori kosong yang sengaja ia letakkan di laci. Saat tetangga menyalakan lampu, keduanya kabur. Kartu memori asli sudah diserahkan ke polisi, tapi insiden itu menunjukkan bahwa dalangnya tahu kamera itu ada dan takut pada isinya. Pak Deslamet dan istrinya dipindahkan ke tempat aman. Sebelum pergi, istrinya masih sempat mengunci dapur dan berpesan pada tetangga untuk memberi makan kucingnya. Rumah digeledah tidak apa-apa, jangan sampai kucingnya kelaparan. Ucapan sederhana itu membuat Kirana tercekat. Di saat orang-orang berebut uang,
wanita itu masih mengkhawatirkan seekor hewan yang tertinggal. Menjelang tengah malam, tim teknis berhasil memulihkan log akses gardu listrik. Kartu yang digunakan tepat saat kamera mati adalah atas nama Brahma Prakoso. Kamera koridor terlalu buram, hanya merekam seorang pria dengan postur mirip Hardy. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Brahma menggunakan kartunya sendiri, atau memberikannya pada orang lain. Kirana menatap nama mantan suaminya di berita acara itu lama sekali. Ia sudah siap menghadapi pengkhianatannya, tapi ia tidak pernah siap menghadapi pertanyaan, apakah Brahma sendiri yang mematikan lampu agar ia lenyap di bawah sana? Pagi hari ke-49, Brahma berdiri di hadapan meja doa untuk Kirana. Tangannya memegang 3 batang dupa, tapi butuh waktu lama untuk menyalakannya. Di meja, tidak ada akta kematian. Hanya foto, tempat dupa, dan serbet lusuh yang pernah membungkus rantang makanan terakhir yang Kirana bawa. Tim media PT Bahari Perkasa memasang kamera di sudut ruangan, menyiarkan langsung acara doa itu dengan judul Direktur Utama Brahma Prakoso mengenang mendiang mantan istri tercinta. Brahma menatap serbet itu. Teringat tahun-tahun saat mereka makan nasi dengan kecap di atas tongkang. Dulu, Kirana sering memberikan lauk ikannya padanya, lalu berkata ia tidak lapar. Setelah punya uang, Brahma lupa pernah ada orang yang memberikan bagian terbaiknya untuknya. Hardy berbisik di belakangnya, "Pak, jangan sampai kamera menangkap ekspresi Bapak. Nanti sore investor datang." Brahma menoleh. "Aku sudah bilang, jangan adakan pertunangan di hari yang sama. Malam ini kontraknya habis, Pak. Uang kas perusahaan sisa untuk 10 hari. Investor perlu lihat manajemen stabil. Mbak Rania juga tidak bisa hamil tanpa status." Brahma meremas batang dupa hingga patah. Pagi mendoakan yang lama, malam menyematkan cincin untuk yang baru. Menurutmu itu pantas? Hardy menjawab cepat, pantas atau tidak, karyawan tetap harus digaji. Jawaban itu memberi Brahma alasan untuk melanjutkan pilihan yang salah. Ibu Surtini berdiri di dekat meja doa, matanya merah, tapi tak berani menatap lama foto menantunya. Surat dari bank yang pernah ia sembunyikan masih terasa seperti batu di hatinya. Rania mengenakan gaun longgar, di baliknya ada bantalan perut agar terlihat seperti hamil 5 bulan. Ibu Surtini melepas gelang emas yang ia siapkan untuk cucunya, lalu memasangkannya di pergelangan tangan Rania. "Mulai sekarang, panggil ibu saja." Rania menunduk. "Iya, Bu." Begitu panggilan itu terucap, tangannya mengepal. Bayi itu sudah tiada, tapi gelang itu terasa dingin di pergelangan tangannya, sebagai pengingat bahwa ia mendapatkan status dengan kehamilan yang palsu. Acara belum selesai, seorang wanita berjas hujan lusuh masuk. "Suami saya teknisi mesin di kapal tunda, sedang dirawat di rumah sakit. Pak Brahma, perusahaan masih menunggak gaji 3 bulan. Kami sudah tidak punya uang untuk beli obat." Hardy langsung menghampiri. "Hari ini acara doa, Bu. Tolong jangan membuat keributan." Wanita itu mencengkeram tumpukan kwitansi. "Saya juga tidak mau datang, tapi orang sakit tidak bisa menunggu hari baik." Brahma menatap kerumunan, lalu meminta bagian keuangan memberikan uang muka. Akuntan itu membuka aplikasi perbankan, wajahnya pucat. "Pak, saldo rekening gaji tidak cukup." Wanita itu menoleh ke foto Kirana. "Dulu waktu Bu Kirana masih kepala akuntan, gaji telat sehari saja beliau telepon minta maaf. Sekarang beliau sudah tidak ada, kami harus cari siapa." Ruangan itu hening. Brahma tidak menjawab. Ia menunduk, tapi kali ini bukan di hadapan altar, melainkan di hadapan sebuah utang yang tak bisa lagi diselesaikan oleh orang yang telah tiada. Di rumah Mbak Laras, Kirana menonton siaran langsung itu dari ponselnya. Ia tidak menangis melihat fotonya sendiri. Ia hanya merasa sakit saat mendengar orang menggunakan kematiannya sebagai latar untuk acara penjualan dermaga. Melanie datang, meletakkan setumpuk berkas di meja. Pengadilan sudah mengeluarkan penetapan sela. Semua transaksi terkait 51% saham atas nama Mbak dibekukan sementara. Daftar pemegang saham tidak boleh diubah, dan surat kuasa yang sedang diperiksa forensik tidak boleh digunakan. Suratnya bisa sampai tepat waktu, sebelum jam 8 malam. Polisi ekonomi akan ikut serta untuk memeriksa berkas. Dito berdiri di dekat pintu. "Surat penetapan itu cukup untuk menghentikan kontrak. Mbak tidak harus muncul." Kirana kembali menatap layar. Brahma sedang menyalakan dupa terakhir, sementara Hardy melirik jam tangannya. "Kalau saya terus bersembunyi, para pekerja akan tetap mengira saya penggelap dana, pembeli dermaga akan tetap percaya saya sudah mati, dan orang-orang yang mencelakai, saya akan punya lebih banyak waktu untuk menghilangkan jejak." "Mbak mau ke sana untuk apa?" "Saya tidak kembali untuk merebut suami. Saya kembali agar 86 keluarga tidak ikut terjual bersama dermaga itu." Dito tidak melarang lagi. Ia hanya berpesan agar Kirana mengikuti rencana, tidak terpisah dari tim pengamanan, dan tidak menghadapi siapapun sendirian. Sebelum Kirana naik mobil, Nisa berlari dari dapur, menyelipkan peluit penyelamat ke tangan Kirana. "Kalau tante takut, tiup saja."
Nisa tidak dengar, tapi Om Dito pasti dengar. Kirana menunduk, mengalungkan peluit itu di lehernya. Tepat saat itu, ponsel Dito bergetar. Tim teknis baru saja memulihkan satu frame gambar dari kamera koridor gardu listrik. Pria yang memegang kartu Brahma mengenakan sebuah cincin bermata persegi. Hardi biasa memakai cincin polos. Cincin bermata persegi itu, di seluruh perusahaan, hanya pernah terlihat di jari Brahma Prakoso. Gambarnya masih terlalu buram untuk menjadi bukti, tapi kecurigaan semakin menguat. Pukul 19.47, restoran terapung itu terang benderang. Pembawa acara membuka kotak cincin. Brahma mengulurkan tangannya ke arah Rania. Gelang emas di pergelangan tangan, Rania beradu pelan dengan sandaran kursi. Di area parkir, Kirana turun dari mobil, bertumpu pada tongkat. Dito berjalan setengah langkah di belakangnya, Meilani memeluk erat map berkas yang disegel. Pintu aula hanya berjarak satu koridor lagi. Di dalam, Brahma baru saja menyentuh cincin untuk wanita yang perutnya palsu. Tepat pukul 19.47, saat pembawa acara membuka kotak cincin, pintu aula terbuka. Brahma menoleh. Cincin itu terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi kering. Seluruh aula yang tadinya riuh mendadak senyap. Wanita yang fotonya dipajang di meja doa kini masuk, berjalan dengan tongkat, bekas luka di pelipisnya masih memerah. Dito berjalan di belakangnya sebagai petugas yang melindungi saksi, sementara Meilani dan dua petugas polisi ekonomi membawa map berkas yang disegel. Seorang kerabat Brahma menjatuhkan cangkir tehnya. Ya Tuhan, Kirana? Brahma terpaku, bibirnya bergerak beberapa kali sebelum bisa bersuara. Kamu, masih hidup? Kirana menatap pria yang pagi tadi menyalakan dupa untuknya, dan malam ini bersiap menyematkan cincin untuk wanita lain. Saya masih hidup. Hanya saja, orang yang dulu percaya padamu sudah tidak ada lagi. Ibu Surtini berpegangan pada kursi, wajahnya pucat pasi. Ia melangkah maju, lalu berhenti. Seolah tak tahu apakah ia masih berhak memanggil Lenduk. Rania yang pertama kali menguasai diri. Ia memegangi perutnya, menoleh ke arah tamu. Mbak Kirana sengaja bersembunyi selama 49 hari. Dia mau merusak kontrak, mempermalukan Mas Brahma, dan lari dari tanggung jawab soal uang yang hilang itu. Beberapa orang mulai berbisik. Hardi segera melangkah maju, hendak merebut mikrofon. Kirana tidak berdebat. Ia menoleh ke Meilani. Mbak, silakan mulai. Meilani membuka map, membacakan putusan penetapan sela dari pengadilan. Berdasarkan putusan itu, semua transaksi terkait 51% saham atas nama Kirana Anjani harus dihentikan sementara. Daftar pemegang saham dibekukan, lampiran surat kuasa yang sedang diperiksa forensik tidak boleh digunakan, dan penandatanganan kontrak pengelolaan dermaga Cipta Jaya juga harus ditunda hingga sengketa ini selesai. Perwakilan investor langsung menutup map kontraknya. Kami belum membatalkan transaksi, tapi PT Bahari Perkasa harus memberikan penjelasan lengkap sebelum kita lanjut. Hardi meninggikan suaranya. Ini sengketa keluarga. Tidak bisa satu orang yang menghilang lalu kembali dan menghentikan seluruh perusahaan. Kirana menatapnya. Pak Hardi, dokumen saya dipalsukan, rumah orang tua saya diagunkan saat saya terbaring tak sadarkan diri. Masalah ini sudah lama keluar dari pintu rumah saya. Meilani meletakkan dokumen-dokumen di atas meja, satu persatu. Pertama, surat pencabutan kuasa yang dikirim sebelum malam Kirana celaka, lengkap dengan bukti waktu dari bank. Berikutnya, hasil sementara forensik yang menunjukkan tanda tangan di lampiran perpanjangan kuasa bukan milik Kirana. Terakhir, Meilani meletakkan sertifikat yang membuktikan rumah di Palembang adalah harta warisan pribadi dari orang tua Kirana. Tidak ada lagi yang memandang Kirana sebagai wanita yang kembali hanya untuk merebut suami. Brahma mengambil salinan hasil forensik itu, matanya terpaku pada tanda tangan palsu itu. Itulah goresan yang pernah ia katakan akan diputuskan oleh tim forensik, seolah nasib istrinya cukup diserahkan pada setumpuk berkas. Melihat itu, Rania memegangi perutnya, suaranya meninggi. Mbak masih hidup itu bagus. Tapi anakku hampir meninggal karena Mbak. Bagaimana Mbak mau menjelaskannya? Kirana menatap perut di balik gaun longgar itu. Ia tidak membongkar, ia hanya bertanya, kamu yakin masih mau membawa-bawa anak itu di hadapan semua orang? Wajah Rania menegang. Tangannya yang memeluk perut spontan terlepas, lalu buru-buru ia letakkan kembali. Hardi berdiri di hadapannya. Cukup sampai di sini. Jika aparat mau memeriksa, silakan ke kantor. Hari ini ada investor, kreditur, dan karyawan. Ini bukan panggung untuk drama pribadi. Saat itu juga, wanita berjas hujan lusuh yang tadi pagi datang meminta gaji, menerobos kerumunan. Ia menatap Kirana lama sekali, bibirnya bergetar. Mbak beneran masih hidup? Kirana mengangguk. Wanita itu meraih tangan Kirana. Tangan itu kurus, telapaknya menebal karena bertumpu pada tongkat. Ia tidak bertanya soal saham, kontrak, atau siapa yang menang. Ia hanya menggenggamnya, seolah ingin memastikan orang di hadapannya masih hangat. Sudah cukup Mbak, yang penting masih hidup. Kirana tercekat.
Di tengah ruangan yang penuh orang-orang yang menghitung uang, tanah, dan kekuasaan, kalimat itu adalah yang pertama tidak menuntut apapun darinya. Brahma melihat dua tangan wanita itu saling menggenggam, wajahnya menunjukkan penyesalan yang terlambat. Tapi Kirana tidak menoleh. Seorang petugas investigasi mendekat. Bapak Brahma Prakoso, kami perlu Anda mengonfirmasi sebuah gambar. Di layar tablet, tampak frame buram dari kamera koridor gardu listrik. Pria dalam foto itu sedang menggesekkan kartu, wajahnya tidak jelas, tapi di tangannya ada sebuah cincin bermata persegi. Brahma menatap tangannya. Cincin itu masih ia pakai sejak perusahaan mendapatkan kontrak besar pertama. Di foto yang diambil pagi hari Kirana hilang, cincin itu masih ada di jarinya. Ibu Surtini tergagap menatap putranya. Brahma, ini apa? Hardi menyela. Gambar buram begini, apa yang bisa disimpulkan? Petugas itu menjawab, kami belum menyimpulkan. Kami hanya meminta pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Kirana berdiri beberapa langkah dari Brahma. Ia sudah siap mendengar suaminya punya wanita lain, sudah siap mendengar suaminya meremehkan jasanya. Tapi ia tidak pernah menyangka akan bertanya pada mantan suaminya sebuah pertanyaan seperti ini. Aku sudah siap mengetahui kamu mengkhianatiku. Kirana menatap lurus mata Brahma. Tapi selama 11 menit pemadaman listrik itu, apa yang kamu lakukan? Acara pertunangan dihentikan saat itu juga. Petugas meminta tim media mematikan siaran langsung dan seluruh perangkat perekam. Tamu yang tidak berkepentingan diarahkan keluar. Hanya pihak-pihak terkait, pengacara, dan perwakilan yang diperlukan yang tinggal. Kotak cincin masih terbuka di atas meja, sementara foto Kirana belum sempat diturunkan. Satu orang yang hidup dan satu foto di meja doa, keduanya menatap ke arah Brahma. Ia berdiri di hadapan gambar cincin bermata persegi itu, wajahnya berubah total. Selama 11 menit pemadaman listrik itu, apa yang kamu lakukan? Ulang Kirana. Brahma memandang sekeliling. Ibunya, para pekerja, investor, dan wanita yang hendak ia nikahi, semua menunggu jawabannya. Ia bisa saja terus berkata gambarnya terlalu buram. Tapi kali ini, ia sendiri yang angkat bicara. Orang yang masuk ke gardu listrik itu, saya. Seluruh ruangan riuh. Brahma mengaku, malam itu Hardi memberitahunya ada satu tongkang yang harus berangkat sebelum tim inspeksi datang. Kapal itu kelebihan muatan, dan sebagian bahan bakarnya tidak dilaporkan. Hardi berkata, cukup matikan kamera dan sistem alarm selama 10 menit agar kapal itu bisa lewat. Brahma sendiri yang menggesekkan kartunya. Karena itulah cincin bermata persegi itu terekam kamera. Saya tahu itu salah, kata Brahma, matanya tak berani menatap Kirana. Tapi kalau muatan itu ditahan, perusahaan bisa kehilangan kontrak. Saya pikir hanya 10 menit. Setelah keluar dari gardu, di mana kartu Anda? Tanya petugas. Brahma terdiam sejenak. Saya berikan pada Hardi. Dia bilang akan menyalakan lagi sistemnya setelah kapal lewat. Artinya, Brahma tidak memegang kartu itu selama 11 menit penuh. Tapi dialah yang membuka pintu pertama dan menyerahkan kendali pada orang lain. Apa Mas tahu aku dijadwalkan bertemu seseorang di dermaga? Tanya Kirana. Tidak, ponselmu sempat meneleponku. Brahma menunduk. Malam itu aku sedang bersama Rania. Aku lihat ada panggilan tak terjawab, tapi tidak menelepon balik. Kirana tidak menangis. Ia hanya berkata pelan, kamu tidak mendorongku ke air. Tapi tanganmu sendiri yang mematikan lampu terakhir. Brahma tak bisa membantah. Dito memberi isyarat pada teknisi untuk memutar rekaman suara dari kamera kapal tunda. Suara hujan, angin, dan logam terdengar saling tindih. Suara Kirana terdengar, saya tidak akan tanda tangan. Lalu suara wanita yang terputus-putus tentang pagar pengaman. Kemudian suara pria dari kejauhan menyuruh cepat. Disusul suara logam terlepas dan deburan air. Terakhir, suara Rania terdengar, panik dan terdistorsi. Anakku, tolong anakku. Tangan Rania yang memegangi perutnya mendadak kaku. Beberapa orang menoleh padanya. Rania mundur setengah langkah, lalu tiba-tiba berteriak, dia meninggal karena Mbah. Begitu kalimat itu keluar, ia sadar telah membongkar rahasianya sendiri. Jika bayi itu sudah meninggal sejak malam di dermaga, maka perutnya saat ini tidak mungkin asli. Ibu Surtini menatap gaun longgar Rania, lalu ke gelang emas yang baru ia pasangkan tadi pagi. Ia tidak menampar atau memaki. Ia hanya meraih pergelangan tangan Rania, melepas gelang itu. Anakmu meninggal, ibu ikut sedih. Tapi kamu pakai kematiannya untuk menutupi perbuatan jahat. Ibu tidak bisa memanggilmu anak lagi. Rania menangis. Kirana tidak mengeluarkan rekam medis, juga tidak menyebut nama klinik swasta itu. Petugas hanya mencatat pengakuan Rania dan memintanya untuk tetap di tempat. Saat semua mata tertuju pada Rania dan Brahma, Hardi mundur ke arah pintu servis. Ia menyelinap ke ruang persiapan di belakang panggung, tempat PT Bahari Perkasa menyimpan stempel perusahaan, laptop untuk transaksi, dan hard disk yang dibawa untuk acara penandatangananan.
Perangkat otentikasi terakhir masih ada di saku Brahma. Rania menerima telepon dari Hardy saat petugas sedang memeriksa identitasnya. Polisi akan melimpahkan semua kesalahan padamu. Kalau mau selamat, keluar lewat pintu belakang. Rasa takut membuat Rania tak berpikir panjang. Ia izin ke kamar kecil. Seorang staf wanita menemaninya, tapi Rania pura-pura pusing. Saat staf itu berbalik untuk memanggil bantuan, Rania menyelinap keluar melalui pintu servis. Hardy membawanya ke sebuah tongkang perbaikan tua yang ditambatkan tak jauh dari sana. Baru saja masuk ke dalam kabin, ponsel Rania direbut dan pintu dikunci dari luar. Hardy, apa yang kamu lakukan? Menahanmu di sini, agar orang lain lebih mudah diajak bekerja sama. Di restoran, orang-orang yang telah selesai dimintai keterangan menandatangani berita acara lalu meninggalkan area. Pembawa acara masih memegang naskah yang belum selesai dibaca, dengan canggung bertanya, jadi, kotak cincin ini perlu disimpan kembali? Pak Deslamet yang berdiri di dekat situ menghela napas. Cincinnya simpan saja, dermaga saja belum tentu selamat, mau nikah apa? Beberapa orang tertawa getir. Tawa itu baru saja reda saat Brahma menerima sebuah pesan. Di dalam foto, Rania terkunci di dalam kabin tongkang. Di bawahnya tertulis, bawa perangkat otentikasi dan password server ke tongkang perbaikan nomor 3. Datang sendiri. Kalau lambat, dia tidak akan punya kesempatan kembali. Brahma mendongak, menatap Kirana. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tahu seharusnya ia berkata jujur. Tapi karena malu dan takut, ia kembali menyembunyikan ponselnya, lalu diam-diam meninggalkan aula sendirian. Brahma meninggalkan restoran lewat pintu belakang, tidak memberitahu siapapun. Ia membawa perangkat otentikasi elektronik yang diminta Hardy. Sebelum pergi, Brahma mengaktifkan mode berbagi lokasi darurat di aplikasi manajemen armada kapal, lalu memilih Kirana dan Meilani sebagai penerima. Tautan pelacakan langsung terkirim ke ponsel mereka. 10 menit kemudian, Meilani melihat titik lokasi Brahma bergerak menjauhi restoran, menuju ke arah anak sungai tempat dermaga perbaikan. Ia langsung menelepon Dito. Brahma menuju tongkang nomor 3, dia tidak bilang siapa-siapa. Dito menatap Kirana. Bisa jadi jebakan. Kirana mencengkeram tongkatnya. Hardy sudah memegang stempel, laptop, dan hard disk internal. Brahma membawa perangkat otentikasi terakhir. Kalau dia mendapatkan password server, dia bisa mentransfer uang, menghapus data, lalu melimpahkan semua jejak ke Brahma. Dito dengan tegas melarang Kirana ikut dalam kapal patroli. Setelah mempertimbangkan situasi, ia hanya setuju Kirana ikut di kapal tunda pendukung di belakang, karena Kirana dan Pak Deslamet adalah dua orang yang paling tahu seluk-beluk tongkang tua itu. Dua petugas penyelamat ditugaskan mendampingi. Kirana harus memakai pelampung dan tetap di ruang kemudi. Ia hanya boleh menunjukkan lokasi katup ruang mesin dan jalur tali tambat. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh pindah ke tongkang sasaran. Kirana mengangguk. Kapal tunda Pak Deslamet hanya bertugas memblokir arah hanyut dan membantu penyelamatan. Pengejaran dan penangkapan Hardy dilakukan oleh tim dari kapal patroli. Di tongkang perbaikan nomor 3, Rania terkunci di ruang mesin tua. Bau oli, karat, dan air tergenang membuatnya sesak napas. Hardy berdiri di luar, matanya terus melirik jam. Di atas peti mesin di hadapannya, ada laptop dan hard disk eksternal yang ia ambil dari belakang panggung. Ia menatap Rania. Jangan harap Brahma datang karena kasihan. Dia datang karena takut isi hard disk ini terbongkar. Rania bersandar ke dinding. Kamu janji akan memberiku status. Hardy tertawa. Statusmu itu umpan. Dengan adanya kehamilan, keluarga Brahma terpecah, posisi Kirana goyah, dan aku bisa dapat hak tanda tangan dan dermaga itu. Lalu aku? Kamu yang berdiri di depan. Surat keterangan dokter palsu atas namamu, yang ada di dermaga kamu, yang cekcok dengan Kirana juga kamu. Saat itulah Rania sadar, Hardy tidak pernah menganggapnya sekutu. Ia hanya menemukan ketakutan terbesarnya akan kemiskinan, lalu menggunakannya sebagai tali pengikat. Suara mesin perahu motor mati di samping tongkang. Brahma melompat naik, meletakkan perangkat otentikasi di atas peti. Lepaskan Rania. Hardy menyodorkan laptop ke arah Brahma. Masukkan password server dulu. Di layar, sudah terbuka folder-folder berisi catatan bahan bakar fiktif, daftar karyawan hantu, dan rekening perusahaan cangkang. Begitu Brahma memasukkan password terakhir, Hardy bisa menghapus semua data, mentransfer sisa uang komisi, dan membiarkan semua jejak mengarah pada Brahma. Brahma tidak bergerak, lepaskan dia dulu. Hardy menyeringai. Tanpa uang istrimu, kamu itu cuma nahkoda perahu. Tanpa aku yang merekayasa pembukuan, kamu tidak akan pernah jadi direktur. Brahma menatap layar itu lama sekali. Untuk pertama kalinya ia tidak membantah. Mungkin kamu benar, tapi aku tidak akan menandatangani apapun lagi. Hardy kehilangan kesabaran. Ia membuka pintu kabin, menarik Rania keluar sebagai tameng. Saat Hardy berbalik untuk mengambil tali,
Rania berhasil merebut ponsel yang tergeletak di peti mesin, lalu menekan tombol panggilan darurat. Sinyal terhubung ke pusat komando. Karena tim Dito sedang dalam status siaga mencari tongkang nomor 3 di area itu, petugas langsung menyambungkan panggilan ke tim di lapangan. Koneksi hanya berlangsung beberapa detik, sinyal lokasi darurat hanya berhasil melingkari area di ujung pulau kecil. Dito mendengar napas Rania yang terengah-engah, disusul 2 tiupan peluit kapal pendek dan 1 panjang dari arah sungai. Pak Deslamet langsung mengenali suara itu. Itu peluit dari pos jaga di ujung pulau Kemaro. Tongkang itu ada di anak sungai, tidak jauh dari jembatan. Dito membagi tim. 1 kapal patroli memutar ke hilir, kapal tunda Pak Deslamet bergerak memblokir arah menuju dermaga feri. Pekerja shift malam dihubungi untuk mengevakuasi area jembatan. Kirana, dari ruang kemudi, menunjuk ke denah lama. Tangki pemberat di sisi kiri punya katup air. Kalau Hardy membanjiri tangki itu dan merusak kunci tambat, tongkang akan miring dan terseret arus ke arah jembatan feri. Baru saja ia selesai bicara, badan tongkang bergetar hebat. Sebelum Brahma datang, Hardy sudah membuka katup air dan merusak kunci tambat. Kini, satu sisi tongkang mulai tenggelam, miring, lalu terseret arus menuju jembatan. Ia berencana kabur dengan perahu motor yang tertambat di belakang, saat semua orang panik. Brahma menerjang, menahan Hardy. Keduanya bergumul di tepi tongkang. Hardy mengayunkan sebatang besi, Brahma berhasil menangkis tapi tergelincir di lantai yang licin karena oli. Saat melepaskan diri, Hardy menyenggol peti mesin. Laptop jatuh ke lantai, harddisknya terlempar, meluncur ke arah sisi tongkang. Kapal patroli merapat. Dito melompat ke tongkang bersama timnya, meringkus Hardy. Rania memeluk pagar berkarat, menatap pria yang pernah menjanjikannya sebuah rumah kini diborgol. Saat itulah ia sadar, janji itu tidak pernah nyata. Tepat saat itu, gelombang dari kapal kargo yang lewat menghantam sisi tongkang. Brahma kehilangan keseimbangan, jatuh ke celah air antara tongkang dan kapal tunda. Pak Deslamet langsung mematikan mesin, tapi momentum kedua kapal dan arus deras tetap menyeret Brahma ke arah baling-baling. 2 petugas penyelamat di kapal tunda segera melompat ke sisi kapal. Melihat Brahma jatuh tepat di dekat buritan, Kirana meraih pelampung di samping ruang kemudi dan menyusul mereka. Ia tetap berada di kapal tunda, hanya terpisah celah sempit dari tongkang. Harddisk itu meluncur hingga ke tepi tongkang. Tepat di atas celah tempat kapal tunda merapat, Kirana berdiri di seberang celah itu, hanya perlu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ia bisa menyelamatkan barang bukti berisi catatan keuangan gelap selama bertahun-tahun. Tapi di bawah air, Brahma mulai tenggelam, tubuhnya terdorong arus mendekati buritan kapal. Kirana memegang pelampung, tangannya yang lain hampir menyentuh harddisk itu. Dalam sepersekian detik, ia melihat 2 hal yang bisa tenggelam di depan matanya. Pak Deslamet, sambil menahan tali, berteriak, "Nduk Kirana. Barang hilang bisa dicari, orang tenggelam tidak bisa diperbaiki." Kirana melepaskan tangannya dari harddisk itu. Benda itu jatuh ke sungai, lenyap di telan air keruh. Ia melemparkan pelampung ke arah Brahma. Brahma berhasil meraihnya, tapi arus tetap menariknya ke dekat baling-baling. Kirana merebahkan diri di sisi kapal, 1 tangan berpegangan pada tiang, tangan lainnya ia ulurkan ke bawah. Brahma mendongak, air menutupi wajahnya. Pria yang pernah mengabaikan panggilan terakhirnya kini berada di bawah uluran tangannya. Menunggu apakah kali ini ia akan dilepaskan. Tangan Kirana baru saja menyentuh pergelangan tangan Brahma saat pusaran air menarik tubuh Brahma ke arah baling-baling. "Pegang aku." Kirana merebahkan tubuhnya lebih rendah, mencengkeram pergelangan tangan Brahma hingga terasa kebas. Pak Deslamet melemparkan tali tambahan. 2 petugas penyelamat ikut menarik Brahma ke atas geladak. Brahma terbaring miring, terbatuk-batuk, napasnya tersengal. Kirana mundur, napasnya juga tak teratur. Harddisk itu telah tenggelam, tapi 1 nyawa masih terbaring di hadapannya. Di tongkang sebelah, Dito dan timnya telah membekuk Hardy sebelum ia sempat kabur. Rania dievakuasi dari kabin, wajahnya pucat, kedua tangannya masih memeluk bahu seolah takut pintu besi itu akan tertutup lagi. Saat Brahma siuman di ruang gawat darurat, orang pertama yang ia lihat adalah Kirana. Ia mencoba duduk tapi ditahan perawat. "Kenapa? Kenapa kamu masih menarikku?" Kirana menatap ke halaman rumah sakit yang basah oleh hujan. "Karena aku tahu rasanya ditinggalkan di bawah sana." Mata Brahma memancarkan sebersit harapan. Kirana langsung melanjutkan, "Aku menyelamatkanmu karena itu 1 nyawa. Tindakan itu tidak menghapus 7 tahun pengkhianatanmu, dan juga bukan janji aku akan kembali." Harapan di wajah Brahma padam. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mempertahankannya dengan pembelaan diri. Malam itu juga, Rania memberikan keterangan awal. Ia mengakui Hardy yang merencanakan pelonggaran baut pagar. Ia tahu rencana itu dan setuju karena percaya jika Kirana tiada, tidak akan ada yang menggugat surat jual beli saham palsu itu. Setelah keguguran,
Rania terus menggunakan surat dokter palsu dan bantalan perut untuk mempertahankan statusnya. Dulu saya pikir, asal punya rumah dan uang, tidak ada yang bisa mengusir saya lagi, katanya sambil menangis. Saat dikurung di kabin tadi, saya baru sadar, saya hanya menukar satu kunci pintu dengan kunci pintu yang lain. Pengakuan itu tidak meringankan kesalahannya. Hanya menunjukkan bagaimana ketakutan akan kemiskinan telah diseret begitu jauh oleh keserakahan. Brahma juga meminta untuk diperiksa begitu kondisinya stabil. Ia mengakui tahu ada faktur bahan bakar fiktif di pembukuan. Ia pernah melihat keanehan pada tanda tangan Kirana, tapi tetap menandatangani berita acara mundur tanggal demi menjaga pinjaman dan kontrak. Ia menyerahkan kartu akses gardu listrik pada Hardy. Ia melihat panggilan tak terjawab dari Kirana tapi tidak menelepon balik. Dan ia pernah percaya, selama perusahaan tetap berdiri, cara apapun yang ia gunakan akan dimaafkan. Aku tidak tahu Hardy akan mencelakaimu, kata Brahma. Tapi aku melakukan segalanya yang memberinya ruang gelap untuk bertindak. Kali ini, Kirana tak perlu berkata apa-apa lagi. Hard disk yang tenggelam, dikira telah membawa semua bukti keuangan. Tapi Brahma mengungkapkan bahwa sistem akuntansi perusahaan dicadangkan secara berkala di server cloud eksternal. Hanya dia dan Hardy yang tahu password terakhir. Brahma secara sukarela memberikan password, daftar rekening cangkang, dan lokasi data cadangan. Itulah tindakan perbaikan pertama yang ia lakukan tanpa meminta imbalan pengampunan. Catatan log asli dan kartu memori kamera Pak Deslamet yang telah diserahkan sebelumnya tetap disegel sesuai prosedur. Kasus ini tidak lagi bergantung pada hard disk yang hilang. Menjelang pagi, Kirana duduk sendirian di koridor rumah sakit. Dito membawakannya segelas air hangat. Kenapa Mas selalu bereaksi keras setiap mendengar soal kapal kelebihan muatan? Tanyanya. Dito terdiam sejenak. Dulu aku punya adik bungsu, dia meninggal dalam kecelakaan kapal feri. Kapal itu membawa penumpang melebihi kapasitas. Tim patroliku datang terlambat 8 menit. Ia melanjutkan, sejak saat itu, aku tidak tahan melihat orang menukar nyawa dengan keuntungan. Kirana mengerti kenapa Dito pernah menatapnya dengan tajam saat melihat laporan bertanda tangannya. Dito menyelamatkannya, tapi tidak pernah membelanya dari kesalahannya sendiri. Suara sandal anak-anak berlari di koridor memecah keheningan. Nisa berlari dan memeluk ujung baju Kirana. Tante tidak akan ke sungai lagi, kan? Kirana menunduk, menyentuh rambut anak itu. Tidak. Kali ini tante berdiri di darat. Nisa tetap memegang bajunya erat-erat, sampai perawat mendorong Brahma melewati koridor untuk pemeriksaan lanjutan. Ia takut, jika dilepaskan, wanita ini akan direbut oleh air lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, data dari server cloud dibuka dan dicocokkan dengan keterangan para saksi. File yang dipulihkan menunjukkan daftar karyawan fiktif, faktur bahan bakar palsu, dan transaksi melalui perusahaan cangkang milik Hardy. Ia berencana menjual hak kelola dermaga dengan harga murah ke perusahaan milik kerabatnya, lalu menerima komisi pribadi. Dari riwayat transfer dan komunikasi, tim investigasi melacak 2 orang suruhan Hardy. Salah satunya mengaku telah melonggarkan baut pagar di dermaga 7 atas perintahnya. Yang satu lagi mengaku telah mencari informasi tentang Kirana di rumah sakit, lalu membobol rumah Pak Deslamet. Ponsel Kirana ditemukan dalam kondisi rusak. Di dalam folder terenkripsi, teknisi menemukan pindaian utuh dari berita acara yang fotonya digunakan Hardy sebagai umpan. Data juga menunjukkan Hardy menggunakan sampel tanda tangan Kirana dari berkas lama untuk membuat surat kuasa palsu. Hasil forensik sidik jari cocok dengan pengakuan Brahma, mengonfirmasi noda tinta biru itu adalah miliknya saat menandatangani berita acara mundur tanggal. Tapi di antara ribuan halaman data, teknisi berhenti pada 2 laporan muatan dari tahun-tahun awal PT Bahari Perkasa. Keduanya diubah setelah jam kerja. Nama akun yang masuk adalah Kirana Anjani. Dito tidak bertanya apakah Kirana mau menjelaskan. Ia hanya meletakkan 2 lembar cetakan itu di hadapannya. Kali ini, yang harus memutuskan untuk berkata jujur bukan lagi Brahma. 2 laporan muatan itu tergeletak di hadapan Kirana selama hampir 1 menit. Keesokan paginya, ia proaktif datang ke kantor polisi ekonomi. 2 perjalanan itu memang kelebihan muatan, kata Kirana. Saya yang mengubah angkanya setelah jam kerja. Apa keuntungan yang Anda terima? Tidak ada. Lalu kenapa? PT Bahari Perkasa baru berdiri, uang kas hampir habis. Kalau kapal ditahan, perusahaan tidak sanggup bayar denda, puluhan karyawan akan dirumahkan. Saya pikir, menutupi 2 perjalanan untuk melewati masa sulit, setelah itu akan berhenti. Ia berhenti sejenak, tapi yang salah tetap salah. Saya siap diproses. Kirana menulis dengan jelas dalam berita acara bahwa ia secara sukarela tidak akan terlibat dalam kegiatan akuntansi apapun selama proses verifikasi. Ia menandatangani di bawah keterangannya, tidak menggunakan statusnya sebagai korban untuk meminta keringanan. Siangnya, Rania diperiksa di ruang sebelah.
Ia menceritakan masa kecilnya di kamar-kamar kos yang lembab. Pernah ibunya menunggak sewa 2 bulan, pemilik kos mengganti kunci saat mereka masih di pasar. Ia pernah melihat ibunya berlutut di hadapan seorang pria, memohon agar tidak ditinggalkan. Sejak itu, Rania percaya, hanya dengan memiliki anak dari pria kaya, ia akan punya rumah yang aman. Tapi saat bayinya tiada, ia terus berbohong. Hardy memegang rekam medis saya dan tahu saya ada di dermaga, kata Rania. Saya takut kalau mengaku akan kehilangan segalanya. Tapi dia tidak bisa memaksa saya memakai perut palsu setiap hari. Bagian itu, saya yang memilih. Sorenya, atas persetujuan Kirana, penyidik mempertemukan mereka berdua di sebuah ruangan kecil, didampingi Meilani dan petugas. Rania tidak berani menatap Kirana. Mbak benci saya juga tidak apa-apa. Saya hanya minta satu hal, jangan biarkan orang-orang menertawakan anak saya yang sudah tiada. Kirana terdiam sejenak, lalu menjawab, anak itu tidak bersalah. Saya tidak akan menggunakan kehilanganmu untuk mempermalukanmu. Rania baru saja mendongak saat Kirana melanjutkan. Tapi kamu tetap harus bertanggung jawab karena tahu pagar itu dilonggarkan dan kamu tetap setuju. Tidak ada kata maaf di ruangan itu, hanya ada dua wanita yang sama-sama menatap lurus pada kesalahan yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Saat Kirana kembali ke rumahnya, Ibu Surtini sudah menunggu di teras. Di sampingnya ada sebuah tas kain berisi kunci brankas dan surat serah terima sertifikat asli yang pernah ia simpan. Ibu tahu sertifikat rumah ini sudah kembali. Ibu juga melihat Brahma mengambilnya dari brankas. Kirana menatapnya. Lalu kenapa ibu diam saja? Ibu takut kamu menghalangi Brahma merestrukturisasi perusahaan. Ibu pikir, kalau usahanya bangkrut, kami semua akan sengsara. Lalu Rania hamil. Ibu menganggap cucu yang belum lahir lebih penting daripada orang yang sudah 7 tahun bersama keluarga ini. Suara Ibu Surtini pecah. Bolehkah ibu memanggilmu enduk sekali lagi? Kirana menuangkan segelas air. Ibu minum dulu. Perbedaan hanya terletak pada satu sapaan, tapi cukup untuk membuat Ibu Surtini paham, ada pintu yang bisa dibuka kembali, tapi hubungan yang lama tidak akan bisa. Saat Ibu Surtini hendak pulang, Budayati dari dapur membawa sebungkus kue Bugis. Ini, buat bekal di jalan. Ibu Surtini menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Kebaikan kecil itu tidak menghapus kesalahannya, tapi menjaga rumah itu agar tidak hanya diisi oleh kepahitan. Sore harinya, Meilani membawa laporan audit sementara. Uang kas PT Bahari Perkasa hanya cukup untuk 10 hari, gaji 3 bulan karyawan masih tertunggak. Jika operasional terus berhenti, 86 keluarga akan kehilangan mata pencaharian. Seorang investor menawarkan untuk membeli seluruh aset dengan harga murah. Jika setuju, Kirana bisa mendapatkan kembali sebagian modalnya, membayar utang, lalu pergi. Ia menatap tawaran itu. Angkanya cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi terlalu rendah untuk menyelamatkan pekerjaan orang lain. Tepat saat itu, Pak D. Slamet masuk, meletakkan daftar nama 86 karyawan di atas meja. Nduk Kirana, kami semua tahu Nduk tidak berutang apapun pada kami seumur hidup, Kirana mendongak. Pak D. Slamet mendorong daftar itu ke arahnya. Tapi di atas kapal ini masih ada orang, silakan Nduk pikirkan. Rapat umum pemegang saham luar biasa, Rupsel B, dimulai dengan sebuah pertanyaan lugas. Jual saja semua, supaya kita masih dapat sisa? Penanyanya adalah seorang teknisi mesin yang sudah ikut sejak awal. Di hadapannya, ada tunggakan gaji 3 bulan dan seorang istri yang akan melahirkan. Ruang rapat dihadiri perwakilan bank, auditor, karyawan, pihak berwenang, dan pengacara yang mewakili saham Brahma. Kelompok 22 karyawan pemegang saham telah memberikan kuasa pada Pak D. Slamet. Setelah surat kuasa palsu dibekukan, Kirana menggunakan hak suaranya atas 51% saham miliknya. Tapi memiliki hak suara, bukan berarti ia bisa mengabaikan suara yang lain. Seorang pekerja lain berdiri. Bu Kirana dulu pernah merekayasa laporan muatan. Sekarang ibu bilang mau mulai dari awal, apa yang bisa kami percaya? Kirana tidak mengelak. Dulu saya pikir, menutupi satu perjalanan bisa menyelamatkan puluhan pekerjaan. Kenyataannya, saya hanya mengajari semua orang bahwa setiap kesalahan akan ada yang membereskannya. Saya salah, saya sedang diproses dan saya tidak meminta siapapun melupakannya. Auditor mempresentasikan dua pilihan, likuidasi aset, atau restrukturisasi yang lebih sulit dan tidak pasti. Tapi jika berhasil, 86 keluarga masih punya pekerjaan. Kirana berdiri, meletakkan proposal di hadapan rapat. Ia mengusulkan pemberhentian Brahma dari Dewan Direksi, membentuk Dewan Direksi sementara yang menyertakan perwakilan karyawan, dan merekrut direktur operasional profesional dari luar. Kepala akuntan dan auditor tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham utama. Uang dan kuasa tidak boleh lagi berada di tangan yang sama. Aset-aset non-produksi seperti mobil mewah dan mes akan dijual. Uangnya diprioritaskan untuk membayar gaji dan biaya pengobatan karyawan. 10% saham karyawan dipertahankan.
Laporan keselamatan dan bahan bakar harus dipublikasikan setiap bulan. Lalu posisi ibu bagaimana? Saya tidak akan kembali menjadi kepala akuntan, jawab Kirana tegas. Saya hanya mewakili modal saya dan duduk di dewan direksi sementara. Operasional harian akan dipegang oleh direktur profesional. Pengacara Brahma tidak keberatan dengan usul pemberhentian. Saham Brahma tetap miliknya, tapi hak manajerialnya dibekukan selama proses hukum. Voting berlangsung hampir 1 jam. Sebagian memilih likuidasi karena takut terseret lebih jauh. Sebagian lain ingin mempertahankan dermaga karena seumur hidup hanya mengenal suara mesin dan bau oli. Hasil akhirnya, proposal restrukturisasi disetujui. RUPSLB juga membentuk Dewan Direksi Sementara, di mana Kirana dan 1 perwakilan karyawan terpilih menjadi anggota. Dalam rapat pertama, Dewan Direksi Sementara memilih Kirana sebagai ketua untuk masa jabatan 6 bulan, sementara operasional harian diserahkan pada direktur profesional yang akan direkrut. Pak Deslamet meminta izin bicara. Kalau perusahaan sudah sehat lagi, tolong ganti pemanas air di pantry. 3 tahun ini bikin kopi harus pakai penanak nasi. Seluruh ruangan tertawa. Tawa yang tidak keras, tapi cukup untuk membuat orang-orang yang tadinya berhadapan kini saling memandang sebagai sesama penumpang di satu kapal. 3 hari kemudian, pembayaran dari sebuah kontrak lama masuk ke rekening penampungan. Gaji pertama berhasil dibayarkan. Wanita yang suaminya sakit datang menemui Kirana dengan kwitansi obat. Ia juga menyerahkan selembar surat pernyataan akan mengembalikan uang itu saat perusahaan pulih. Kirana mendorong kertas itu kembali. Itu upah suami ibu, bukan uang dari saya. Wanita itu terdiam, lalu memeluk tumpukan kwitansinya. Ia tidak mengucapkan terima kasih, hanya menunduk dalam-dalam. Bagi orang yang menunggu gaji 3 bulan, menerima haknya sendiri lebih berharga daripada sedekah. Dermaga Cipta Jaya mulai berubah. Kapal yang tak layak beroperasi berhenti untuk perbaikan. Papan kapasitas muatan dipasang di setiap dermaga. Laporan bahan bakar ditandatangani oleh 3 pihak. Kirana berjalan melewati bengkel. Mendengar suara para pekerja mengikis cat lama dari lambung kapal. Perusahaan belum pulih. Ia baru saja diletakkan di meja perbaikan. Setiap baut harus dilepas dan dikencangkan kembali dengan benar. Beberapa bulan kemudian, saat berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, Melani menyampaikan pesan dari pengacara Brahma. Brahma meminta bertemu Kirana sebelum sidang, di rumah orang tua Kirana. Dia tidak minta Mbak mencabut keterangan. Dia hanya ingin mengembalikan sesuatu yang tersimpan di laci kantornya sejak hari kalian bercerai. Kirana setuju, dengan syarat Budeyati tetap di dapur dan Melani memegang semua dokumen. 7 tahun pernikahan akan ditutup, tapi kali ini, Kirana tidak akan masuk ke ruangan itu sendirian. Brahma datang di siang yang teduh. Ia mengenakan kemeja lama, tanpa supir atau pengacara. Di tangannya ada rantang aluminium yang dulu tergeletak dingin di depan ruangannya. Gagangnya telah dilas ulang, bekas sambungannya masih mengkilap. Budeyati memetik sayur di dapur. Melani meletakkan map di meja lalu menyingkir. Brahma meletakkan setumpuk dokumen. Aku sudah menandatangani surat tidak akan menggugat rumah ini dan 51% saham milikmu. Sisa asetku yang sah akan digunakan untuk membayar gaji dan kompensasi karyawan. Melani memeriksa setiap lembar sebelum meletakkannya kembali di hadapan Kirana. Brahma menatap rantang itu. Aku minta maaf. Kirana telah menunggu kata itu selama bertahun-tahun, tapi saat mendengarnya, hatinya terasa lebih tenang dari yang ia duga. Brahma melanjutkan, perlahan. Aku minta maaf karena mengubah hasil kerjamu menjadi prestasiku, karena menggunakan isu kerugian dana untuk memaksamu cerai, karena melihat tanda tangan yang aneh tapi tetap diam, karena mematikan kamera dan mengabaikan panggilan terakhirmu. Ia berhenti, matanya memerah. Aku minta maaf karena baru mulai menyesal kehilanganmu saat perusahaan, kehormatan, dan semua yang kupegang hancur. Lalu 7 tahun sebelumnya? Tanya Kirana. Kedua tangan Brahma terkulai. Aku lebih mencintai perasaan bahwa kamu selalu ada, daripada mencintai dirimu sendiri. Aku terbiasa kamu membereskan segalanya, jadi kupikir kamu tidak akan pernah pergi. Untuk pertama kalinya, Kirana percaya Brahma telah melihat kesalahannya. Tapi melihat bukan berarti bisa kembali. 7 tahun itu tidak sia-sia, katanya. Itu mengajariku untuk tidak lagi menyelamatkan orang lain dengan cara menenggelamkan diri sendiri. Brahma mengangguk. Ia tidak meminta kesempatan. Ia hanya meletakkan tangannya di atas rantang itu. Bolehkah aku menyimpan ini? Ini satu-satunya yang mengingatkanku bahwa aku pernah punya rumah. Kirana mendorong rantang itu ke arahnya. Simpan saja. Untuk mengingat bahwa ada makan siang yang jika sudah dingin, tidak bisa dihangatkan kembali seperti semula. Brahma berdiri, membawa rantang itu, lalu melangkah keluar. Ia tidak menoleh. Untuk pertama kalinya ia sadar, dokumen bisa dikembalikan, barang lama bisa dibawa, tapi orang yang telah pergi tidak bisa dipanggil kembali dengan sebuah permintaan maaf yang terlambat. Beberapa hari kemudian, sidang digelar. Masing-masing menerima konsekuensinya.
Hardi menerima hukuman terberat. Rania bertanggung jawab atas perannya, namun pengakuannya menjadi pertimbangan. Brahma diproses karena menutupi kejahatan, mematikan kamera, dan kelalaian manajerial. Pelanggaran Kirana terkait 2 laporan muatan lama, diproses secara terpisah. Ia tidak dilarang mengelola perusahaan, tapi ia secara sukarela tidak kembali ke posisi akuntansi. Ibu Surtini menjual sisa perhiasannya untuk membantu membayar gaji karyawan. Masing-masing harus membayar utangnya sendiri. Lebih dari setahun kemudian, dermaga Cipta Jaya kembali terang. Papan kapasitas muatan baru terpasang di setiap dermaga. Di bawah catatan setiap perjalanan kapal, jumlah bahan bakar, muatan, dan nama pemeriksa dipublikasikan. Henggiang bukan lagi perusahaan keluarga. Setelah 6 bulan restrukturisasi, RUPSLB memilih Dewan Direksi baru. Kirana kembali dipercaya sebagai ketua untuk masa jabatan 2 tahun. Ia tidak kembali ke akuntansi atau operasional harian. Kelompok karyawan tetap memegang 10% saham. Pakde Slamet kembali ke bengkel. Pagi itu, ia menunjuk ke pemanas air yang baru. Sekarang bikin kopi tidak usah pakai penanak nasi lagi. Perusahaan ini kelihatannya punya masa depan. Para pekerja tertawa. 3 bulan gaji yang tertunggak telah lunas. Wanita yang suaminya sakit kini membuka warung kecil di dekat gerbang dermaga. Setiap kali Kirana mampir, ia menolak dibayar. Kirana meletakkan uang di meja. Ibu jualan, saya beli, jangan buat saya berutang lagi. Wanita itu tertawa, lalu memberikan sebungkus kerupuk. Kalau ini gratis, dari kebun sendiri. Di seberang sungai, Mbak Laras masih menjual nasi. Saat air pasang, ia memasak lebih banyak sayur lalu mengirimkannya ke rumah Kirana di Palembang. Kirana telah merenovasi rumah orang tuanya. Atap yang bocor diganti, tapi pintu dan jendela lamanya dipertahankan. Dapur sampingnya kini menjadi dapur umum. Saat banjir atau ada keluarga pekerja yang kesulitan, Budayati yang memasak. Mbak Laras mengirim sayur, yang punya beras menyumbang beras. Siapapun boleh datang makan, tak perlu dicatat. Kirana tidak menjadikan seluruh rumahnya untuk amal. Ia mempertahankan kamar orang tuanya, ruang altar, dan halaman dengan pohon mangganya. Ia sadar, membantu orang lain tidak berarti harus mengorbankan atap rumahnya sendiri. Ibu Surtini sesekali datang membantu memetik sayur. Kirana masih menyapanya, "Ibu, istirahat saja." Mereka tidak kembali seperti dulu, tapi juga tidak lagi saling membenci. Brahma sedang menjalani hukumannya. Ia mengirim surat, menanyakan apakah gaji karyawan sudah lunas, apakah dermaga masih beroperasi. Ia tidak meminta bertemu. Kirana membaca surat itu, lalu menyimpannya. Ia tidak membalas. Rania mengikuti pelatihan menjahit selama masa hukumannya. Ia mengirim sepasang kaos kaki bayi berwarna kuning untuk ibunya. Selama setahun itu, Dito sesekali mampir ke dapur umum, kadang membawa pelampung untuk diperiksa, kadang membantu melatih karyawan. Tak seorang pun dari mereka membahas soal perasaan. Hanya saja, lewat setiap makan siang dan setiap kali berdiri di tepi dermaga, jarak bapak ibu di antara mereka perlahan berubah. Sabtu sore, Dito mengadakan pelatihan pelampung untuk anak-anak di tepi sungai. Ia keliru memberikan pelampung ukuran kecil pada Kirana. Nisa melihatnya dan tertawa terpingkal-pingkal. "Om Dito kira Tante Kirana seukuran aku ya?" Dito salah tingkah. "Om salah ambil." Nisa tak mau berhenti. Katanya polisi, "Kok bisa salah ambil?" Anak-anak lain ikut tertawa. Kirana juga tersenyum. Dito hanya menarik topinya, pura-pura memeriksa tali pelampung dengan saksama. Nisa sering bermain ke dermaga. Setiap kali Kirana berjalan di dekat air, anak itu diam-diam memegang ujung bajunya. Ia tidak bertanya lagi, tapi tangan kecilnya belum lupa pada wanita yang pernah ditarik dari gugusan eceng gondok. Sore itu, Kirana kembali ke bagian sungai yang pernah menyeretnya. Permukaan air tenang, hanya ada beberapa eceng gondok hanyut perlahan. Dito berjalan di sampingnya, menjaga jarak. "Kali ini, masih mau jalan sendiri?" tanyanya. Kirana menatap air, lalu menjawab, "Tidak, tapi jalannya pelan-pelan saja. Aku baru belajar percaya lagi." Di jalan setapak yang masih licin sisa hujan, Dito mengulurkan tangannya. Kirana menatap tangan itu sejenak. Ia tidak meraihnya karena takut jatuh, juga bukan karena balas budi. Ia meletakkan tangannya di sana karena untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba berjalan bersama seseorang, sambil tetap menjaga langkahnya sendiri. Di rumahnya, bingkai foto yang pernah digunakan untuk acara doa tidak lagi berhias pita hitam. Kirana menggantinya dengan foto bersama seluruh keluarga besar PT Bahari Perkasa yang telah berjuang mempertahankan dermaga. Ada Pakde Slamet memegang kunci pas, Budayati membawa sekeranjang sayur, dan Nisa memakai pelampung yang kebesaran. Dito berdiri di pinggir, tidak mencoba mengambil posisi di samping Kirana. Di gantungan dekat pintu, ada kunci rumah dan peluit penyelamat. Sungai itu telah mengambil pernikahannya, kepercayaannya, dan 7 tahun masa mudanya. Sungai itu juga menghanyutkan pikiran bahwa semakin banyak berkorban,
akan semakin dicintai. Tapi sungai itu juga telah mengembalikannya ke rumah orang tuanya, ke kehormatannya sendiri, kepada orang-orang yang menolongnya tanpa pamrih, dan kepada sebuah hati yang tahu cara membuka pintu, tanpa melupakan batasannya. Dari dapur, Bu Deyati memanggil, "Nu Kirana, ayo makan. Jangan di dekat sungai terus, nanti masuk angin." Kirana menoleh. Kali ini, di belakangnya ada seseorang yang berjalan bersamanya, dan di depannya, ada cahaya lampu rumah yang menunggunya. Narator penutup. Dari kisah Kirana, mungkin hal yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan sebuah pernikahan, melainkan menyadari bahwa kita pernah mencintai sampai lupa cara memegang erat diri kita sendiri. Hubungan apapun membutuhkan rasa syukur. Tapi rasa syukur hanya bermakna jika disertai kejujuran dan tanggung jawab. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tapi konsekuensinya tetap harus ditanggung. Ada orang yang tak bisa kembali seperti dulu, tapi masih bisa berhenti saling menatap dengan kebencian. Ingatlah satu hal, sebelum menjaga orang lain, jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Kisah di atas adalah fiksi dan tidak dimaksudkan untuk merefleksikan individu atau organisasi nyata manapun. Anda sedang mendengarkan siniar ini dari kota mana? Silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk mengikuti kanal Siniar Kisah Rumah Tangga, untuk terus menyimak cerita-cerita kehidupan yang penuh cinta dan pelajaran.